pesan chat. Tautan daftar hadir akan disampaikan pada sesi tanya jawab di kolom pesan dan sertifikat kegiatan akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, saya memiliki sebuah pantun. Bang Mamat membeli sinar gitarnya untuk merayu si dia. Selamat pagi hadirin webinar, semoga selalu sehat dan bahagia. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar, baik yang sudah berada di room Zoom meeting ataupun yang sedang menyaksikan siaran langsung di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari bersama kita saksikan penayangan qasidah yang berjudul Satu Asas dan Sawitli dari Sanggar Al-Husna, Lembaga Kebudayaan Betawi. Inilah qasidah yang berjudul Satu Asas dan Sawitli dari Sanggar Al-Husna, Lembaga Kebudayaan Betawi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring sejalan sepandang bertemu arah, satu azas satu dasar dengan Pancasila. Begitulah kiranya bangsaku sekarang yang sedang berjalan dalam pembangunan. Begitulah kiranya bangsaku sekarang yang sedang berjalan dalam pembangunan. Pancasila. La 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 la. Dengan Pancasila. Pancasila. La 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 la. La 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 la. Tiada berguna lagi cari menang sendiri, mementingkan golongan di dalam perjuangan.
tiba saatnya kita jalan bersama, saling bergandeng tangan mencapai kemajuan. Bersyukurlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Itulah pengharapan yang menjadi tujuan. Dengan satu landasan kita, itulah pengharapan yang menjadi tujuan. Dengan satu landasan kita, Pancasila. La 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 la. Dengan Pancasila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar, baik yang berada di Zoom Meeting maupun yang menyaksikan siaran langsung di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Baru saja kita saksikan bersama mengenai penayangan qasidah yang berjudul Satu Asas dan Sawitli dari Sanggar Al-Husna, Lembaga Kebudayaan Betawi. Masih ada satu tayangan lagi dari qasidah yang berjudul Sawitli. Kepada panitia disilakan untuk menayangkan videonya. Karena harus ada proyek perubahan. Papang lah. Tentang perwira ya. Kan harus buat makalah. Kan apa? Ini PJ kan kayak buat makalah. Ya ahla nadani, ya ahla nadani, anni nisu bil aswaq لذكرى قلبي البستان أني نصعب بالأسواق لذكرى قلبي البستان.
Berapa duit? سوت لي واقول لك ساب وأعمل لي واقول لك ساب سوت لي واقول لك ساب وأعمل لي واقول لك ساب يا أهل الصوت ناداني يا أهل الصوت ناداني عندي سوء بالأسوأ لا ذكر سوء بالأسوأ لا ذكر قلبي المستان يا أهل الصوت ناداني يا أهل الصوت ناداني لا 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 كفاية عمري طارق كفاية مات من عمري كفاية قلبي كفاية هبي عند هبي من صبري كفاية عمري طارق كفاية مات من عمري كفاية قلبي كفاية هبي عند هبي من صبري ترى عمر الهوى دلوى نرد الهوى ثم ترى عمر الهوى دلوى نرد الهوى ثم لكن ما تصدقني موعين سارة موعين سارة موعين سارة يا أهل الصوت ناداني يا أهل الصوت ناداني Baik, itulah penayangan Qasidah yang pertama berjudul Satu Asas dan yang kedua berjudul Sawitri, persembahan dari Sanggar Al-Husna, Lembaga Kebudayaan Betawi. Begitu syahdu terdengar melalui telinga dan tersampaikan sampai ke hati. Sama halnya dengan karya-karya Ismail Marzuki, sang pahlawan nasional kebanggaan kita dari Betawi. Karya-karya beliau selalu melegenda dari dulu hingga saat ini.
Dan sangat tepat sekali pada kesempatan hari ini bersama Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, kita melaksanakan kegiatan webinar perlindungan objek kebudayaan dengan tema Ismail Marzuki, Anak Betawi Pahlawan Nasional. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan peraturan webinar hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan mengganti nama dengan penulisan instansi _ nama. Yang kedua, selama kegiatan berlangsung diharapkan seluruh peserta menonaktifkan pelantang ataupun mikrofon dalam mode senyap. Yang ketiga, selama pemaparan dari narasumber, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada kolom pesan atau room chat. Yang keempat, tautan daftar hadir akan kami sampaikan pada sesi tanya jawab di kolom pesan, dan sertifikat kegiatan akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana SEMSC, yang kebetulan pada hari ini diwakilkan oleh Kepala Seksi Nilai Budaya, Bapak Wawan Setiawan, beserta para pejabat dan staf jajarannya di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Yang istimewa pada hari ini, Putri Pahlawan Nasional Ismail Marzuki, Ibu Rahmi Azia, terima kasih telah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Yang kami banggakan narasumber webinar perlindungan objek kebudayaan, Ismail Marzuki, Anak Betawi Pahlawan Nasional, Bapak Dr. Nino Leksono, MA, kemudian Bapak JJ Rizal, dan Bapak Sumardiansah Perdana Kusuma. Dan yang kami hormati pula moderator kita pada hari ini, Bapak R. Suryagung, SPSSM Hum. Tidak lupa seluruh peserta webinar perlindungan objek kebudayaan Ismail Marzuki, Anak Betawi Pahlawan Nasional yang berbahagia. Pandemi tak menghalangi kita untuk bertegur sapa dan berjumpa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayatnya terhadap kita semua, sehingga pada hari ini, Rabu 17 November 2021, kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam acara webinar perlindungan objek kebudayaan Ismail Marzuki, Anak Betawi Pahlawan Nasional. Perkenalkan, saya Diki Bayu Aji dari Duta Museum DKI Jakarta 2019 yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Salam budaya. Hadirin yang kami hormati, mari kita mulai kegiatan pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan untuk yang beragama non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan keberkahan melalui kegiatan hari ini. Masyarakat Indonesia seyogianya harus selalu bersyukur karena kita diberikan warisan sejarah dan kebudayaan yang sangat melimpah. Salah satunya adalah tarian yang akan disampaikan oleh Sanggar Galeri Betawi Lembaga Kebudayaan Betawi berikut ini, berupa tari kembang tarup. Tari kembang tarup merupakan sebuah tari kreasi Betawi yang berangkat dari kesenian topeng Betawi. Kembang diartikan sebagai primadona, sedangkan tarup adalah panggung. Tarian ini mengisahkan kehidupan penari yang bersolek dan berdandan di atas panggung. Hal ini juga memiliki arti seperti halnya kehidupan, suka dan duka mewarnai kehidupan penari. Dan inilah tari kembang tarup. Selamat menyaksikan.
Baik, itulah sebuah tari yang berjudul Tari Kembang Tarut dari Sanggar Galeri Betawi Lembaga Kebudayaan Betawi. Begitu menarik dan energik. Itulah salah satu ciri kesenian khas Betawi. Dan kami mewakili masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta, juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang selalu konsentrasi dalam mengapresiasi sejarah, seni, dan kebudayaan di DKI Jakarta. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Niti Permana, SSM HUM,
Yang kami hormati Bapak Bayu Niti Permana SSM Hum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. 1000 ikan ditebar di telaga, sambil berfoto nikmati suasana. Bapak Ibu akan semua, mari kita berdoa, semoga mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa, lancar acaranya. Amin. Saya akan memimpin doa dengan cara Islam untuk rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang beragama non-Muslim, mohon untuk bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur atas kehadirat-Mu, atas segala nikmat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan acara webinar pelindungan objek kebudayaan Ismail Marzuki, anak Betawi pahlawan nasional, yang semata-mata untuk mengharapkan ridho dari-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati kami mohon menjadikan acara ini sebagai momentum untuk mengenang dan mengambil teladan terbaik dari semangat dan inspirasi perjuangan pahlawan nasional Ismail Marzuki yang berasal dari kota Jakarta ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa dan memiliki kekuatan, anugerahkan kami kekuatan agar kami tetap teguh, sabar, dan bersemangat dalam membangun Provinsi DKI Jakarta tercinta, dan tetap bersemangat tidak menyerah untuk terus berkarya. Sesungguhnya tiada daya dan upaya selain daripada Engkau. Ya Allah, Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, kami insan-Mu yang lemah. Ya Allah, kami tidak lepas dari kesalahan dan kealpaan. Karenanya ya Robbi, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, serta dosa para pahlawan-pahlawan bangsa yang telah mendahului kami, serta maafkan segala kelemahan dan ketidakmampuan kami, rekan-rekan kami, para pemimpin-pemimpin kami, dan tolonglah kami dalam meneruskan perjuangan para pahlawan negeri ini. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penolong dan yang mempermudah segala urusan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu Niti Permana SSM Hum yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Hadirin yang kami hormati, mari kita satukan semangat kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pada kegiatan hari ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan pada hari ini akan diwakilkan oleh Kepala Seksi Nilai Budaya. Yang kami hormati, Bapak Wawan Setiawan, disilakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta pada kegiatan webinar pelindungan objek kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, di-mute suaranya. Pak Wawan, mohon maaf. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terselenggaranya acara webinar pelindungan objek kebudayaan Ismail Marzuki, anak Betawi, pahlawan nasional. Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi negara kesatuan. Itu lagi aja, Mas. Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang gugur atau meninggal demi membela bangsa dan negara, yang semasa hidupnya telah melakukan tindakan kepahlawanan dan menghasilkan prestasi dan karya luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan diadakannya webinar ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi tentang jasa dan perjuangan para pahlawan nasional Indonesia dari tokoh Betawi, sehingga dapat menumbuh kembangkan jiwa kepahlawanan. Dengan demikian, fungsi yang diemban Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan pada sub-urusan sejarah dapat tercapai. Pada kesempatan ini pula, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nino Laksono MA, Rektor Universitas Multimedia Nusantara, Bang JJ Rijal sebagai sejarawan, Bapak Sumardiansah Perdana Kusuma, Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Ibu Rahmi Azizah, Putri Pahlawan Nasional Ismail Marzuki, Bapak R. Suryagung SPSS MHum Asiparis Madya, Bang Diki Bayu Aji SPD, Duta Museum 2019. Harapan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengenal lebih baik pahlawan nasional Indonesia, secara khusus tokoh Betawi Ismail Marzuki. Sebelum mengakhiri sambutan Kepala Dinas, izinkan saya membacakan sebuah puisi. Jalan-jalan ke Setu Babakan, pulangnya bawa kembang goyah. Yuk peserta semangat menambah pengetahuan, agar sejarah kita terus berkembang. Demikian sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Semoga acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan Setiawan yang telah menyampaikan sambutannya mewakili Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nah, hadirin yang kami hormati, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wawan Setiawan, hari ini kita akan membahas mengenai Ismail Marzuki. Hingga saat ini, kita masih mendengar lagu-lagu seperti Gugur Bunga, Rayuan Pulau Kelapa, Juwita Malam, Indonesia Pusaka, Sabda Alam, Rosarinah, dan lain-lain. Itulah adalah beberapa karya dari Ismail Marzuki. Sosok anak Betawi yang dikenal dengan panggilan Bang Maing. Beliau lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Hal yang luar biasa dari karya-karya beliau, lagunya sangat legendaris dan mewakili perasaan bangsa Indonesia dan juga selalu relevan hingga saat ini.
Sebagai apresiasi setelah beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2004, Pemprov DKI Jakarta pun membangunkan sebuah Taman Ismail Marzuki sebagai apresiasi terhadap jasa-jasa beliau. Nah, kebetulan sekali pada hari ini kita memiliki momen yang sangat spesial karena kita dapat berjumpa langsung melalui Zoom meeting ini dengan Putri Pahlawan Nasional Ibu Rahmi Aziah. Setelah ini kita akan mendengarkan paparan dan juga ada penyerahan tanda kasih dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta kepada Putri Nasional Ibu Rahmi Aziah. Acara selanjutnya adalah pengantar dan penyerahan tanda kasih. Akan disampaikan kepada Putri Pahlawan Nasional Ismail Marzuki, Ibu Rahmi Aziah. Kepada yang kami hormati Ibu Rahmi Aziah, disilakan untuk memberikan pengantarnya. Mohon maaf, sebelum kita mendengarkan pengantarnya agar kita ataupun kita mengulas kembali jasa ataupun karya-karya beliau, mari kita lihat cuplikan lagu-lagu dari Bapak Ismail Marzuki terlebih dahulu.
Baik, terima kasih kepada panitia yang telah mengulas beberapa lagu dari karya-karya Ismail Marzuki. Mendengarkan beberapa lagu tersebut, kita pasti terngiang mengenai perjuangan-perjuangan pahlawan yang merebut bangsa Indonesia dari penjajah-penjajah asing yang masuk ke Indonesia. Ismail Marzuki juga berjuang ketika para pahlawan berusaha dengan sekuat tenaganya. Ismail Marzuki selalu memberikan semangat dengan berbagai lagu-lagu yang begitu memberikan semangat untuk para pahlawan. Tepat sekali pada Hari Pahlawan Nasional ini, peringatan Hari Pahlawan Nasional ini, kita mengenang Ismail Marzuki, sosok anak Betawi yang menjadi pahlawan nasional. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Rahmi Azia, selaku Putri Pahlawan Nasional Ismail Marzuki. Mohon berkenan setelah ini Ibu dapat memberikan pengantar sepatah dua patah kepada kita semua. Dan kebetulan juga Ibu, di sini pesertanya beragam, bukan hanya dari Jakarta saja, tetapi hampir menyeluruh di Indonesia. Kita sangat bangga terhadap jasa-jasa Ismail Marzuki. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pengantar dan penyerahan tanda kasih. Untuk yang pertama, sambutan pengantar akan disampaikan kepada Putri Pahlawan Nasional Ismail Marzuki yang kami hormati, Ibu Rahmi Azia. Disilakan untuk memberikan pengantarnya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili dari keluarga besar Ismail Marzuki, sekaligus saya putri tunggal dari Ismail Marzuki, mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas terselenggaranya acara ini, dan saya bisa hadir di tempat ini dengan senang dan bangga. Ya, kami sebagai dari perwakilan mengaturkan atas segala karya-karya Bapak. Masih banyak yang partisipasi, memberikan partisipasinya untuk kami keluarga. Ya, mudah-mudahan untuk tahun berikutnya masih ada yang mau mengenal sosok dari ayah saya Ismail Marzuki. Segalanya kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Ibu Rahmi Azia. Kami ucapkan terima kasih atas segala jasa dari Bapak Ismail Marzuki yang telah mengharumkan nama Indonesia. Nama Ismail Marzuki akan selalu terkenang sepanjang waktu. Namanya abadi, tak akan lekang oleh zaman. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penyerahan tanda kasih dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang akan diwakilkan oleh Bapak Wawan Setiawan kepada Putri Pahlawan Nasional Ismail Marzuki, Ibu Rahmi Azia. Kepada yang kami hormati Bapak Wawan Setiawan, disilakan. Suaranya di mana? Nggak pakai sound ya? Terima kasih Bapak Wawan Setiawan yang telah memberikan tanda kasih kepada Ibu Rahmi Azia. Kami juga mewakili masyarakat Indonesia mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang telah menghadirkan Ibu Rahmi Azia. Beliau adalah saksi betapa berjuangnya Bapak Ismail Marzuki dalam memperjuangkan Indonesia melalui lirik-lirik lagu yang telah beliau buat. Hadirin yang kami hormati, seperti yang tadi kita ulas, hingga saat ini kita masih mendengar lagu-lagu karya Ismail Marzuki, karena memang karya-karya beliau legendaris dan relevan hingga saat ini. Seperti lagu-lagu yang kita dengarkan tadi pun menyentuh hati. Bahkan biasanya kita akan merasa merinding untuk mendengarkan lagu-lagu beliau. Karena memang sampai menyentuh hingga ke dalam hati kita. Hingga membuat kita lebih mencintai bangsa Indonesia. Nah, langsung saja, tepat sekali pada hari ini kita akan membahas mengenai Ismail Marzuki. Karena kita dari Provinsi DKI Jakarta memang sangat dekat dengan beberapa pantun.
Saya pun memiliki satu buah pantun. Kursi DPR sudah diduduki, kursi merah untuk sidang hari ini. Mari lebih kenal Ismail Marzuki melalui pemaparan berikut ini. Mantap. Pemaparan dari narasumber akan dipandu oleh moderator kita, Bapak R. Suryagung SP SSFUM. Sebelumnya, izinkan saya membacakan daftar riwayat hidup beliau. Nama R. Suryagung SP SSFUM, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei 1979, nomor telepon 0813-194-14433. Riwayat pendidikan S1 Sejarah UI, S2 Museologi Unpad, dan pekerjaannya beliau saat ini adalah arsiparis. Beliau juga memiliki pengalaman dan prestasi yang begitu banyak. Di antaranya, 1. Penulis sejarah Pulau Onrus, tim pameran Asian Games, tim kurator di berbagai pameran Komunitas Jelajah Budaya dan Museum Bahari tahun 2019, editor pemeran virtual Arsip Hari Ini 2020, dan beliau juga dipercaya sebagai PJ, rubrik daerah majalah Arsip. Yang kami hormati Bapak R. Suryagung SPM Hum, disilakan. Mohon maaf, Pak Agung masih dalam mode senyap suaranya. Belum terdengar, Bapak Suryagung. Mohon maaf, suaranya belum terdengar. Masih belum terdengar, Bapak Agung, mohon maaf. Halo Pak Agung, masih belum terdengar jelas, Pak. Mungkin boleh bantuan kepada teknisi yang satu ruangan dengan Bapak Agung untuk membantu suara beliau. Hadirin yang kami hormati, jangan berkecil hati. Mohon maaf atas kendala ini. Memang dalam hal virtual kendalanya seperti ini. Namun yang patut kita banggakan dari hadirin semuanya, khususnya yang hadir pada hari ini, kita patut bangga. Karena masih banyak orang yang peduli terhadap pahlawan-pahlawan Indonesia, khususnya orang-orang yang ingin mengenal lebih dekat Bapak Ismail Marzuki. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Baik yang berada di Zoom meeting maupun yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung pada kanal YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Mohon maaf, Bapak Agung, apakah sudah bisa dimulai? Masih belum terdengar, Pak. Saya ingatkan juga untuk presensi atau daftar hadir, ada ya Bapak Ibu. Untuk daftar hadir akan kami sampaikan saat sesi tanya jawab, dan untuk bertanya pada room chat ataupun kolom pesan, pada hari ini kita menyiapkan 6 hadiah, diantaranya 3 penanya terbaik dan 3 terbaik melalui kuis. Jadi mohon untuk bersabar, untuk presensi akan disampaikan saat sesi tanya jawab. Bapak Agung, mohon maaf, bisa dimulai? Assalamualaikum, Pak. Pak Diki Bayu Aji. Waalaikumsalam. Suaranya sudah terdengar bagus, Pak Agung. Hilang lagi, Pak Agung, suaranya, Pak Agung. Hilang lagi. Nah, sekarang sudah ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Aji ya. Sebelumnya pada yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Bapak MSC, atau yang mewakili Bapak Kasih Nilai Budaya Bapak Wawan Setiawan. Kemudian yang sangat kami hormati Ibu Rahmi Azia, Putri Tunggal Bapak Ismail Marzuki. Semoga selalu sehat, Bu. Ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu dalam webinar yaitu tentang Ismail Marzuki, anak Betawi, pahlawan nasional. Kayaknya disuruh sibuk di situ. Betawi adalah kota yang bersejarah dan mempunyai sejarah yang panjang. Dari Jakarta ini Suaranya hilang, Pak. Mohon maaf Pak, suaranya hilang. Sudah? Oke. Ya. Masih bermasalah sepertinya Pak Agung. Sudah terdengar, Pak? Sudah Pak, silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita ketahui bahwa bersejarah ya. Selain itu juga mempunyai sejarah yang panjang. Banyak daerah-daerah yang mempunyai mungkin sejarahnya masing-masing. Bahkan banyak juga yang mempunyai Hilang lagi. banyak juga tokoh-tokoh yang lahir di Jakarta dari berbagai tempat, seperti mungkin di daerah Kalimalang ada Kiai Haji Nur Ali, kemudian ada Haji Jiung, kemudian Benyamin Sueb. Nah, ini banyak sekali ya tokoh-tokoh ya yang lahir di Jakarta ini. Nah, dari tokoh ini banyak juga yang kita tidak kenal, bahkan mungkin masyarakat juga atau bahkan sorry maaf, kedengaran Pak? Ya, sudah. Sudah, Pak? Ya. Oke, jadi banyak sekali ya, jadi tokoh-tokoh yang lahir di Jakarta ya. Dan inilah mungkin momentum yang tepat ya untuk kita menggali tokoh-tokoh tersebut. Di antaranya adalah Bapak Ismail Marzuki. Suaranya putus-putus, Pak. Kita Oke, sebelum kita ke pembicara ya, mungkin saya ada pantun dulu ini yaitu kita jalan-jalan ke Cimahi. Cakep. Jangan lupa ke Pasir Kaliki. Cakep. Buat para warga Betawi, nyok kita kenal lebih dekat sama Bang Ismail Marzuki. Mantap. Mantap. Ya. Oke, selanjutnya kemudian kita ke pemateri pertama ya, yaitu Bapak Dr. Nino Kleksono. Ya, beliau adalah Rektor Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu beliau adalah redaktur senior Kompas ya Pak ya. Ya. Kemudian juga beliau adalah pengarang buku Sahabat Ismail Marzuki. Nah, kali ini beliau akan membawakan yaitu Ismail Marzuki Sang Maestro. Baik, untuk Bapak
Nino Kleksono. Untuk waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Suryagung. Mohon maaf, apakah cek suara terdengar baik? Baik sekali. Lancar, Pak. Lanjut. Alhamdulillah. Jadi saya ingin memulai pertemuan yang membahagiakan ini dengan menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diwakili oleh Bapak Wawan Setiawan, Kepala Seksi Nilai Budaya. Lalu juga yang saya hormati Putri Bapak Ismail Marzuki, Ibu Rahmi Asia, kami masih sering kontak ya. Pembicara, sejarawan JJ Rizal, sahabat yang saya kagumi. Lalu Bapak Sunar Diansyah Perdana Kusuma, Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, dan tentu bersama para murid, adik-adik, siswa di berbagai penjuru kota di Indonesia, lalu juga moderator Bapak Suryagung dan Bapak MC Pak Diki Bayu Haji. Om Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentu yang tidak kalah penting adalah salam sehat. Nah, tadi di awal kita sudah mendengar dua lagu, yaitu Halo Halo Bandung dan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Saya tentu ingin merayakan pertemuan kita ini dengan mencuplik beberapa lagu lainnya, tapi tidak penuh seperti tadi. Ini saya coba sambil bertanya, nanti siapa tahu muncul sebagai kuis ya. Bentar. Ya. Semoga bisa terdengar. Putus-putus, Bapak. Semoga terdengar baik. Putus-putus, Bapak. Ini. Ya, itu secuplik lagu. Sayang kalau ada beberapa yang terputus-putus. Ini satu lagi. Berbunga. Nah, itu satu lagi. Itu yang terkenal ya, yang tadi sudah saya mendengar ada yang mengetahui judulnya, tapi di antara 202 lagu ciptaan Bapak Ismail Marzuki masih banyak yang perlu Bapak Ibu kenal dan adik-adik kenal ya. Jadi ini lagu yang dinyanyikan oleh ke Medan Jaya.
Ya, itu lagu ke Medan Jaya yang dinyanyikan oleh almarhum Pak Kus Hendratmo. Ya. Jadi nanti saya putarkan 1-2 lagu lagi, tapi sekarang saya ingin memulai kisah tentang Ismail Marzuki. Ya. Mohon panitia bisa menayangkan slide yang sudah saya siapkan untuk acara kita pagi ini. Ya, ini sang maestro yang melintas zaman, ya. Sang maestro yang Pak Ismail Marzuki itu melintas zaman. Jadi lahir di awal abad ke-20, 11 Mei 2014, tapi beliau meninggal relatif dalam usia muda, ya, dalam usia 44 tahun pada tanggal 25 Mei 1958. Tapi walaupun jasadnya sudah tidak bersama kita, tetapi peninggalannya itu masih terus abadi bersama kita. Silakan, Mas. Nah, acara ini tentu di Hari Pahlawan kita gunakan juga untuk menghormati para pahlawan yang lain, yaitu para komponis yang telah berjasa untuk membangun rasa kebangsaan kita. Tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ada Pak W.R. Supratman, ada Pak Kornel Simanjuntak yang mengarang lagu Maju Tak Gentar, ya, Pak Mutahar, Hari Merdeka yang Agustus kemarin selalu kita nyanyikan, lalu El Manik, Satu Nusa Satu Bangsa, Bapak Kusbini, Padamu Negeri, ya, dan tentu Pak Ismail Marzuki yang menjadi topik pada hari kita ini. Bawa bisa ya mengenal 10 jenis koleksi museum itu pengalihnya. Ada yang bocor. Ya. Mohon di-unmute. Silakan terus. Nah, ini sekilas tentang Pak Ismail Marzuki, yaitu kita mengenal beliau sebagai komponis dengan gelar pahlawan nasional. Lahirnya di Kuitang, ya itu sebelum kalau kita mau ke Senen, Tugu Tani, ya, Kuitang. Wafat di Jakarta 25 Mei juga 58, mencipta 202 lagu yang bertema cinta tanah air, roman perjuangan, dan kepahlawanan. Tapi beliau itu selain dikenal sebagai pencipta lagu, juga sangat mahir bermain alat musik, main berbagai alat musik. Juga penyanyi, nah itu. Jadi nanti ada kisahnya mengapa beliau sebagai penyanyi. Terus, Mas. Nah, ini antara lain kalau tadi disebut penyuka musik, ya ada Pak Ismail sedang dengan piano, Pak Ismail sedang dengan akordeon, ya. Coba terus, Mas. Nah, ayah beliau itu bernama Marzuki Sairan, yang punya hobi mendengarkan gramofon. Gramofon itu piringan hitam, ya, alat pemutar piringan hitam. Nah, kesukaannya mendengar gramofon, mendengarkan lagu-lagu itu ya lagunya ya lagu gambus, ya lagu keroncong yang populer pada zaman itu. Nah, kesenangan mendengar gramofon ini menurun pada Pak Ismail. Ya. Saya sejauh ini dari saat menulis buku itu kelewatan atau tidak menemukan siapa nama ibu Pak Ismail Marzuki. Mungkin ada yang memberi info, yang bisa memberi info. Tapi yang jelas ibu Pak Ismail itu meninggal 3 bulan setelah meninggalkan Pak Ismail. Nah, dari ibu ini
pasangan Pak Marzuki Saeran ini sebetulnya sebelum lahir Pak Ismail Marzuki sudah ada Yusuf, ada Yakub. Lalu tapi meninggal dalam usia 3 dan 1 tahun. Lalu Pak Marzuki Saeran menikah lagi dengan seorang wanita yang sudah berkeluarga sebelumnya dan memiliki seorang putri, yaitu bernama Ani Hamidah, yang usianya 12 tahun lebih tua dari Pak Ismail. Nah, Pak Ismail sendiri itu akrab dipanggil Mail, Maing, ya. Dan ketika sudah aktif sebagai pengisi acara di radio dan menyanyi, itu ya dipanggilnya Ben. Ada juga Bing Crosby, ya, Bing Crosby Kuitang, Bing Crosby Jakarta Betawi, begitu. Ben atau dari Benyamin. Silakan terus. Nah, Pak Ismail waktu kecil ya sebagai anak-anak yang lain itu suka main di Sungai Ciliwung, Kali Ciliwung. Sekolahnya SD di Edinburgh sampai kelas 7, lalu dilanjutkan ke SMP, ke Mulo, ya, sekolah SMP pada zaman Belanda. Kegiatan yang diikuti itu adalah kegiatan kepanduan yang sekarang disebut pramuka. Nah, yang menarik juga mengapa Pak Ismail itu lalu berpikiran terbuka, karena temannya itu beragam, ya, Tionghoa, Indo, Belanda. Jadi, nah, keinginan Pak Marzuki Saeran, sang ayah, itu Pak Ismail menjadi amtenar atau pegawai kantor, ya, pegawai negeri, pegawai kantor pemerintah. Tapi bakat yang nanti kemudian tampil kuat itu adalah dalam hal musik. Silakan, Mas. Terus. Nah, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa kesukaan musik itu menurun dari ayah. Mas Marzuki Saeran suka bermain kecapi dan melakukan syair-syair bernapaskan Islam, tapi juga syair yang cinta tanah air. Nah, jadi seperti ayahnya, Pak Ismail juga mendengarkan gramofon. Semua menurun ke Ismail yang suka mendengarkan gramofon hingga berjam-jam lamanya. Nah, dari punya gramofon itu di rumah keluarga Pak Saeran, di mana ada Pak Mail, itu piringan hitamnya banyak sekali. Koleksi lagunya juga bermacam-macam. Ada keroncong, ada lagu gambus, ada lagu-lagu barat. Tapi Ismail dari uang sakunya dan juga nanti dari penghasilannya sebagai penjual piringan hitam, itu Pak Ismail juga senang dengan lagu-lagu Perancis dan lagu-lagu Italia. Silakan terus, Mas. Nah, selain suka musiknya, Ismail juga menyenangi alat musik. Ayahnya setiap tahun menawari hadiah, ingin apa, begitu setiap naik kelas. Tapi yang diminta oleh Pak Ismail umumnya alat musik. Nah, alat musiknya ini memenuhi kamarnya. Jadi ya dia hari-harinya itu sibuk, habis main harmonika, pegang mandolin. Habis main gitar, main ukulele. Nanti lain waktu main biola, lalu main akordeon. Juga main saksofon dan juga main piano. Luar biasa. Jadi kalau zaman sekarang itu lalu disebut multi-instrumentalis. Instrumentalis. Jadi yang pintar memainkan berbagai alat musik. Nah, karena waktunya dihabiskan untuk mendengarkan musik, jadi Pak Ismail itu beruntung masih bisa menyelesaikan mulonya, ya, bisa menyelesaikan SMP-nya. Nah, zaman itu ya memang karena sekolah di SMP Belanda ada pelajaran bahasa Inggris dan Belanda,
Pak Ismail juga pintar bahasa Prancis. Jadi kesimpulan kita yang pertama, Pak Ismail itu insan pembelajar. Nah, ini penting untuk adik-adik di zaman perubahan pendidikan masa sekarang ini, menjadi insan pembelajar itu sangat penting. Karena ilmunya itu cepat berkembang. Kalau yang tidak suka belajar, nanti ketika lulus, nanti apa yang dipelajari itu sudah ketinggalan zaman. Silakan Mas, terus Mas. Nah, ini koleksi biola Pak Ismail Marzuki itu, ini saya potret ketika menyiapkan buku itu. Waktu itu ada di Dewan Kesenian Jakarta di tim waktu itu ya, di tim. Mudah-mudahan masih dirawat oleh pengurusnya dengan baik. Silakan Mas, terus. Nah, ini bukti bahwa Pak Ismail juga tadi disebut multi instrumentalis. Ini sedang main akordeon ya. Akordeon itu mungkin ini yang disebut harmonium pompa ya. Silakan Mas, terus Mas. Nah, ini dia. Setamat mulu, ayah Pak Ismail mencarikan pekerjaan dan menemukan pekerjaan untuk Pak Ismail itu sebagai kasir di sebuah kantor. Tapi ya tentu pekerjaan itu tidak bertahan lama. Karena Pak Ismail merasa pekerjaan itu tidak cocok. Orang yang senangnya musik malah disuruh ngitung uang. Padahal banyak orang yang pengen bekerja menghitung uang. Ya, jadi lalu Pak Ismail mencari pekerjaan sendiri, menemukan di kantor penjual alat musik yang bernama Kakanis itu ya. Ya, menjual alat musik, piano dan piringan hitam. Nah, nama pekerjaannya itu sebagai verkoper. Verkoper itu kalau sekarang itu sales and marketing, bagian promosi dan penjualan. Nah, gajinya tidak 30 gulden seperti yang waktu jadi kasir, tapi berdasarkan komisi. Makin banyak dia berhasil menjual, makin besar komisinya, makin besar penghasilannya. Tapi apapun rupanya ya lebih daripada sekedar penghasilan, Pak Ismail senang bekerja sebagai verkoper. Karena dia itu menghayati. Jadi kalau caranya menjual itu tidak sekadar menawarkan, ini ada koleksi piringan hitam terbaru. Tapi kepada calon-calon pembeli itu beliau juga mengajak diskusi soal musik di dalam piringan hitam tersebut, lagunya apa, tentang apa, begitu. Dan ya tentu ini meninggalkan kesan yang mendalam di kalangan para pembeli-pembeli dan pelanggannya ya, yang lalu setiap kali ada koleksi baru, produksi Polydor ya, perusahaan piringan hitam Polydor itu bisa mendapatkan tidak saja lagunya, tapi juga latar belakang lagu-lagu tersebut. Ini lagu ini iramanya apa irama cha-cha-cha, apa irama waltz, apa irama tango, atau irama biguin, gitu ya. Nah, silakan Mas, terus Mas. Nah, ini babaan yang penting dari perjalanan hidup Pak Ismail, yaitu karena setelah pintar bermain alat musik, tentu Pak Ismail membutuhkan wadah ya untuk menyalurkan bakat. Nah, apalagi kalau alat panggung untuk menyalurkan bakat itu selain dengan bergabung dengan orkes ya, bergabung dengan band lah, bergabung dengan grup musik begitu. Nah, ini dia selama bekerja di Kakanis itu bertemu dengan tokoh yang namanya Hugo Dumas, pemimpin kelompok musik Jawa Liv Java ya, Liv Java namanya, perkumpulan Liv Java itu yang tadinya tuh tahun 14 didirikan, tahun 18 itu rukun Anggawe Santoso ya, atau rukun membuat sentosa, kokoh, teguh. Nah, memang zaman itu
musik yang populer itu keroncong. Jadi saking populernya penyanyi-penyanyi keroncong itu disebut buaya keroncong. Oh ya, itu pusatnya di Kemayoran sana itu. Makanya sampai sekarang ada lagu yang namanya Keroncong Kemayoran. Setelah bergabung, bakat Ismail Marzuki lalu tampil menonjol. Jadi selain main alat musik, Pak Ismail juga sebagai penyanyinya. Dan lalu yang perkembangan yang penting juga lalu menulis lagu. Jadi kan perjalanan itu ya mengenal, mengamati ya. Lalu juga ini sebagai penyanyi, lalu sebagai pengarang lagu gitu ya. Silakan Mas terus. Nah, orkes itu ya populer, tapi karena kalau berdasarkan orang yang menyewa atau menanggap gitu, itu juga perlu pergi ke sana sini dan belum tentu. Yang lebih berjasa lagi itu adalah bahwa orkes tersebut juga diberi kesempatan tampil di radio. Nah, itu Belanda itu pemerintahan Hindia Belanda tahun 34 mendirikan NIROM, Nederlands Indisch Radio Omroep Maatschappij ya, perusahaan radio Hindia Belanda. Jadi orkes Liv Java yang Pak Mail bergabung itu diberi kesempatan untuk tampil di NIROM. Nah, jadi Pak Mail menyanyi ya, tapi saat itulah lahir bakat yang lebih besar dari Pak Ismail Marzuki, yaitu sebagai pencipta lagu. Nah, Ismail itu sebagai orang pengisi acara radio, sebagai medium yang belum ada televisi, belum ada media lain, itu di radio sangat terkenal, punya banyak penggemar ya. Penggemarnya itu sering malah minta Pak Mail untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Nah, seiring dengan itu pada saat itu juga berkembang jenis musik yang lain, yaitu musik Hawaiian ya, musik irama lautan teduh. Jadi Liv Java pun membentuk grup irama lautan teduh yang kayak keroncong, tapi itu pakai kayak gitar atau sitar yang ditidurkan itu. Disebut dengan nama Orkes Sweet Java Islander. Nah, ini ada kisruh di NIROM di mana lagu pembukaan Liv Java itu diserobot oleh NIROM, mungkin zaman itu belum ada paten, jadi akhirnya Liv Java pindah ke radio Ketimuran, yaitu Verenigd Oost-Fries Radio Omroep, ya Omroep, perusahaan radio suara Ketimuran, begitu, suara Ketimuran yang karena ya di NIROM porsinya itu musiknya untuk musik lagu-lagu barat untuk orang-orang bule ya. Jadi ya Ketimuran mungkin bisa lebih menampung musik-musik Jawa. Silahkan Mas terus. Izin Pak Nino. Ya. 5 menit lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini Ismail dan NIROM. Ya ini banyak foto juga itu yang ini Pak Ismail ini ada yang paling kanan itu, paling kanan itu. Silahkan Mas, terus. Nah ini kisah yang sangat penting itu juga bertemu dengan gadis pujaan hati yang bernama Elis Zuraida. Elis Zuraida itu penyanyi keroncong di Orkes Waan dan juga penembang lagu Sunda. Semula Elis tidak suka dengan Ismail, tapi Ismail tidak menyerah untuk mendekati pujaan hatinya itu dan selalu mengajaknya bercanda. Lalu dalam perjalanan Muhibah ke Singapura, Elis mabuk laut ya, dan Pak Ismail menolong memberikan sapu tangan untuk memegangi muntahan itu. Lalu akhirnya hatinya luluh dan meskipun orang tuanya semula tidak setuju, akhirnya mereka dinikahkan. Nah, pasangan Ismail Marzuki dan Elis Zuraida tidak dikaruniai anak, lalu dari saudaranya Elis itu
mengandung bayi yang kemudian diambil sebagai putri angkat yang bernama Mbak Rahmi Asyah, yang tadi sudah kita bertemu. Tapi Pak Mail sayang dengan Mbak Rahmi. Silahkan Mas Terus. Nah ini foto-foto Pak Ismail dengan Bu Elis Zuraidah yang meninggal tahun 2001 ya, dan dimakamkan juga di Karet Bifak. Terus Mas. Nah ini Pak Ismail dengan Mbak Bu Rahmi Asyah yang waktu masih kecil di depan piano. Silahkan Mas, terus Mas. Nah ini perihal mengapa Pak Ismail itu wafat pada usia yang masih muda, padahal tentu kalau lebih lanjut bisa menghasilkan lagu-lagu lebih banyak dari 200. Ya memang pertama itu ada dugaan karena meniup saksofon yang dijual oleh pemain orkes Liv Yaffa itu ya, sehingga paru-parunya terganggu. Tapi sempat sembuh, tapi tahun 56 kondisi kesehatannya tidak bagus. Lalu ada firasat karena Ibu Elis Zuraidah itu sebagai istri, tapi juga sebagai orang pertama yang kalau Pak Mail mencipta lagu, Bu Elis ini yang diminta untuk menyanyikan. Nah ini lagu sedikit, ya ini lagu Kasih Putus di Tengah Jalan. Nah, itu sekilas dari lagu Kasih Putus di Tengah Jalan. Nah, ini itu salah ketik, harusnya 25 Mei 58 siang hari seusai makan siang Pak Ismail wafat di pangkuan Bu Elis ya. Tadinya dibilang mau aku senang, memang Pak Ismail suka bermanja-manja dengan Bu Elis yang sangat dicintai. Silakan Mas, terus sedikit lagi. Nah, ini makam Pak Ismail di Karet Bifak. Semoga Bapak Ibu membutuhkan waktu, bisa meluangkan sekali waktu untuk berziarah ke makam. Itu ada bendera papan kayu dari Merah Putih. Silakan Mas, terus. Mencipta lagu, bakatnya tidak diragukan, aktivitasnya tuntas mendalam, mulai dengarkan lagu gramafon hingga aktif di Liv Yaffa menyanyi dan mencipta lagu. Perhatian besar pada kehidupan, alam, tanah air, upaya negara merdeka, dan mempertahankan kemerdekaan yang diraih. Lagunya ada yang bertema asmara, tapi banyak diantaranya terbungkus dalam romantika perjuangan. Ismail bukan lulusan sekolah musik atau konservatorium, tapi memiliki semua unsur untuk melahirkan lagunya yang populer, yang dikenal masyarakat luas, yaitu bakat, minat, pergaulan, konsisten, dan memiliki tujuan hidup. Silakan Mas. Tema lagu di dalam buku saya kelompok-kelompokkan lagu Cinta Tanah Air, lagu Kampung Halaman, ya, seperti Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa tadi. Pahlawanan, pahlawan merdeka, selamat datang pahlawan muda. Wanita dan romantika perjuangan, melati di tapal batas. Derita asmara, ada lagu Patah Cincin, Sampo Surat. Nah, pesan sosial ini lagu ini memang ada yang bilang ini lagunya Pak R. Sutejo, tapi di bukunya Pak Suwito itu disebut ciptaan Ismail Marzuki, dan ini tentang pemberantasan korupsi, anti korupsi. Lalu potret sosial, hari Lebaran, Poprajono, dan lain sebagainya. Terus Mas, berbagai album ciptaan masih terus muncul ya. Ini menjelang 100 tahun Ismail Marzuki itu banyak sekali muncul kumpulan CD, album-album musik yang
Silahkan Mas, terus Mas. Dan karena penghayatannya luas, jadi banyak mengenal irama lagu dari pop hingga seriosa, dari irama waltz, rumba, biguin, jazz, cha-cha-cha, dan albumnya dari kaset piringan hitam, kaset hingga CD dimainkan dengan orkes keroncong hingga orkestra. Lagu Sepasang Mata Bola malah menjadi konserto piano atas pesanan Presiden B.J. Habibie pada almarhum pemain piano hebat Yazid Jamin. Silakan Mas. Nah ini Pak Ismail Marzuki walaupun sudah tidak bersama kita tapi terus dikenang. Jadi komponis besar Ismail Marzuki ini dari tahun 50-an, 60-an, 70-an, sampai 80-an, 90-an, 2000-an terus dikenang dan selamanya akan terus dikenang. Silakan. Mungkin sudah. Jadi jasa beliau yang paling besar melalui lagu menggelorakan cinta tanah air di masa perang kemerdekaan, menyemangati pejuang kemerdekaan. Lagunya membawa semangat kebangsaan nasionalisme, terbukti dari mundur dari Nirom, pindah ke Bandung, wujud anti kolonial dan nulis Halo-Halo Bandung, Bandung Lautan Api ya. Memberi hiburan kepada masyarakat yang dalam kesulitan. Memberi inspirasi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Silakan Mas terus. Nah, ini atas jasa beliau yang luar biasa pada tahun Hari Pahlawan November 2004, ini Bu Rahmi Asia menerima tanda jasa oleh Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu gelar pahlawan nasional. Silahkan Mas, saya kira habis. Nah, Rolling Stone majalah menempatkan Ismail Marzuki di antara urutan pertama dari 100 pencipta lagu terbaik. Lagunya terus dinyanyikan hingga hari ini dinikmati banyak orang. Namanya diabadikan sebagai pusat kesenian di Jakarta. Ada usulan memberi nama Jalan Ismail Marzuki dan makamnya dipindah ke Taman Pahlawan. Rekaman masa lalu tidak semua bisa didapat, tapi sebagian besar masih bisa ditemukan di kanal YouTube dalam berbagai versi. Terus Mas, refleksi. Jadi pahlawan tidak harus dari mereka yang angkat senjata, tapi pahlawan bisa dihormati karena dia menginspirasi bangsa, bersikap konsisten nasionalistik, mengasah bakat hingga maksimal, menangkap perasaan hati bangsanya, dan perlu untuk terus jadi inspirasi dan bahan kajian. Terus Mas, silahkan. Nah ini patung Ismail Marzuki di Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini, yang sekarang sedang direnovasi. Terus Mas, nah ini cover buku yang saya tulis, ya, Seabad Ismail Marzuki, Senandung Melintas Zaman. Silahkan Mas, terakhir. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, adik-adik pelajar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa dilengkapi oleh pembicara-pembicara masjid dan pembicara yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dr. Nino Laksono atas paparannya. Ini sangat menarik sekali Pak ya. Mungkin kalau zaman sekarang dibilang so sweet sekali Pak ya. Sampai dia wafat di pangkuan istri beliau Ibu Is. Iya. Kemudian tadi kita tangkap bahwa ini Pak Ismail Marzuki atau yang dipanggil Bang Maing atau Bang Mail ya Pak ya? Bang Mail atau Bang Mail. Ini sebagai insan pembelajar ya Pak ya. Jadi sangat ini sekali ya, dan bakatnya itu sudah terlihat mungkin sejak kecil ya, ketika beliau mendengarkan gramafon hingga berjam-jam ya, itu sangat ini sekali ya. Ini menarik sekali. Dan ini yang tadi di garis bawahnya juga, beliau sukses itu karena beliau memang menghayati tuntas betul dalam mengerjakan hobi ya. Hobi gitu ya. Ya, terima kasih Bapak Dr. Nino Laksano ya, kita beri aplaus kepada beliau. Berikutnya adalah Bang JJ Rizal. Selamat siang Bang JJ Rizal.
Selamat siang. Ya, Bang Jaja Rizal ini merupakan alumni dari jurusan Sejarah UI tahun 98 ya Bang, lulus sih Bang ya. Iya, betul. Ya, kemudian beliau juga sebagai pendiri dan pengelola dari penerbit komunitas bambu ya Bang ya. Ya, betul. Ya, serta Masuk Jakarta. Ya, Masuk Jakarta ini adalah yang spesial untuk menerbitkan buku-buku tentang sejarah lokal Jakarta. Oke, ya terima kasih untuk Bang Rizal. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Bang. Silakan 15 menit Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Suryagung. Ya. Terima kasih tadi Mas Nino sudah cukup banyak yang mengulas aspek biografis dari asal-usul bakat yang tuntas mendalam dilakoni oleh Bang Maing atau Bang Mail. Saya mau bicara tentang bagaimana Bang Maing atau Ismail Marzuki itu mengaitkan diri antara musik, revolusi, dan karakter kebangsaan. Nah, saya mendapat cerita dari biografi yang saya tulis tentang Sitor Situmorang, dari Pak Sitor Situmorang, bahwa pada tahun 1950-an itu sempat ada omongan dari Bung Karno dan sempat menjadi isu bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya itu ingin diganti oleh Bung Karno dengan lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Nah, jadi halo, ada yang bocor ya. Jadi kalau kita ingat sebenarnya Bung Karno sejak lagu itu ditetapkan pada tahun 1930 oleh Indonesia Muda menjadi lagu resmi pergerakan kebangsaan, Bung Karno tuh kurang sreg sebenarnya dengan lagu Indonesia Raya itu ya. Jadi mungkin saya nggak tahu apa Mas Nino juga mendengar tentang isu ini. Tapi menurut saya yang menarik adalah 2 tahun setelah Pak Ismail Marzuki itu meninggal, Bung Karno dalam acara perayaan kemerdekaan memberikan piagam penghargaan kepada Ismail Marzuki yang meninggal tanggal 25 Mei tahun 1928 yang tadi dikatakan oleh Mas Nino di pangkuan Ibu Eis ya, istri yang sangat dicintainya itu karena gangguan paru-paru yang mulai akut sejak tahun 1956. Saat itu Soekarno ingin mengatakan bahwa seniman yang meninggal cukup muda itu adalah simbol dari gambaran bahwa revolusi itu dan pergerakan nasional itu tidak terpisahkan dengan peranan dari para seniman, para musisi. Ismail Marzuki adalah salah satunya. Ini menurut saya momentum yang menarik dan menggambarkan posisi penting historis dari tokoh yang namanya Ismail Marzuki, pengakuan dari seorang yang bergelut langsung dengan revolusi dan pergerakan nasional, bahkan yang menjadi tali simpulnya yaitu Soekarno. Tapi menurut saya kalau kita seperti digambarkan oleh Pak Nino tadi, kita akan dengan mudah sebenarnya bisa mendapat latar belakang atau gambaran mengapa Soekarno sampai pada kesimpulan yang luar biasa itu atas posisi dari Ismail Marzuki yang digunakan sebagai simbol dari keterlibatan seniman dalam pergerakan kebangsaan dan revolusi dan menghargai arti penting mereka dalam kilas balik historisnya pada perayaan kemerdekaan begitu ya. Ya, Mas Nino tadi sudah cerita bahwa Bang Maing yang lahir tanggal 11 Mei tahun 14 itu di Kuitang itu memang sejak muda itu berdiri di 2 rel yang berkait langsung ya. Rel pertama rel musik, rel kedua adalah rel semangat kebangsaan. Dan kita tahu Kuitang itu kawasan daerah sekitar Senen, terutama di masa revolusi sering digambarkan Pram sebagai tungku tempat revolusi dimulai. Bahkan omongan tentang peristiwa Ikada yang sangat luar biasa itu yang dikatakan oleh Hatta, nggak mungkin kita bicara proklamasi tanpa kita bicara tentang peristiwa Ikada. Itu
dimulai oleh para pemuda dan para istilah Pram menyebutnya para preman dari para paria Senen, bahkan disebut seperti itu. Dan pergaulan Bang Maing adalah pergaulan yang sejak kecil bukan hanya lekat dengan musik, tapi juga seperti dikatakan oleh Pak Nino tadi, ia adalah anak kampung gitu ya, kampung dan masyarakat yang beragamnya di Kuitang, di sekitar Pasar Senen, dan ini sebenarnya gambaran yang Geli langsung begitu tuh. halo. Halo ya, saya lanjutkan. Jadi gambaran latar belakang masa kecil Bang Maing yang anak Kuitang, anak kampung, tapi ayahnya punya kesempatan menikmati perkembangan kemodernan, terutama kaitannya dengan musik begitu ya. Itu membuat dia memiliki dua rel hidup sebagai bagian dari anggota masyarakat kampung, juga sebagai masyarakat yang sakral society istilahnya gitu ya, yang tercerahkan melalui kesempatan pendidikan dan medium-medium barat, terutama dalam konteks ini musik. Nah, warna musik Bang Maing itu akan diwarnai oleh pengalaman masa kecil dia ini. Misalnya kalau keterikatan dia yang kuat dengan orang kecil gitu, ideologi kerakyatan, saya pikir menarik ya ketika Bang Maing itu menulis lagu, menciptakan lagu O Sarina, meskipun berbahasa Belanda, lagunya ini kalau nggak salah kayak gitu, tapi ini menjelaskan bagaimana Bang Maing menawarkan alternatif ya, bahwa kerakyatan itu tidak hanya disimbolkan oleh laki-laki gitu ya, seperti Bung Karno oleh Marhaen atau Murba atau Sikromo gitu ya, maksudnya Sikromo yang jelas laki-laki seperti dikatakan oleh Marco. Tapi menurut saya dia mendefinisikan Sarina itu dalam konteks politik orang kecil itu sebagai perempuan gitu. Jadi ada aspek gender yang menarik di sini ya. Sebenarnya semangat kebangsaan Bang Maing itu, saya mau katakan lagi, tidak terlepas dari bagaimana Bang Maing itu terpengaruh oleh bapaknya, bukan hanya dalam konteks musik ya, tapi juga semangat dan kecintaan kepada tanah air. Sebagai anak kampung, sebagai orang yang suka ngeluyur di Pasar Senen, dan juga pengalaman di sekolahnya yang multi etnik, tapi juga yang menarik seperti dikatakan Mas Dino, bukan hanya penghargaan kepada keragaman yang multi etnik, tapi bagaimana dia di usia-usia sekolah itu memiliki kemampuan menguasai keragaman alat musik. Nah, juga adalah bagaimana ia mengaitkan diri dengan kepanduan yang sering, bahkan kalau kita dengar lagu Indonesia Raya yang 2 stansa itu disebut kata kepanduan itu di dalam lagu itu, karena kepanduan ini kalau kita bicara tentang Kongres Pemuda tahun 28, salah satu acara yang akhirnya tidak jadi dilakukan adalah parade kepanduan itu, karena kepanduan ini menjadi esensial, menjadi ladang atau tempat persemaian semangat kebangsaan. Nah, waktu Bang Maing ini di HIS, Holland Inlandse School itu, dia itu terlibat dalam kepanduan yang waktu itu berada dan bergerak di sekitar Gang Kenari. Nah, kita tahu Gang Kenari ini identik dengan tokoh nasional yaitu Muhammad Husni Tamrin. Jadi dia bergabung di Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Nah, tidak aneh jika kemudian selain memasuki kelompok musik seperti katakan Mas Nino tadi, keroncong yang sangat terkenal, Lip Japa, kemudian di situ bakatnya mulai muncul ya, bukan hanya menyanyi, bermain musik, tapi juga mulai menciptakan musik, terutama ketika tampil di Nirom dan kemudian terlibat dalam pembentukan The Sweet Japa Islander. Ia juga
memasuki perkumpulan kaum Betawi. Nah, ada disertasi baru yang menurut saya menarik dari Bu Siswantari yang cukup memberikan penjelasan perkembangan perkumpulan kaum Betawi yang cukup setelah peristiwa tahun 28 yang cukup menarik, dan sebelum tahun 1928 yang garis kebangsaannya itu sangat kuat. Nah, pada zaman Jepang, saya mau pindah pada zaman Jepang, ketika seniman banyak diberi tempat oleh kekuasaan, Ismail Marzuki itu diangkat sebagai pimpinan orkes Indonesia Hosokyoku di Jakarta, dan itu digunakan juga oleh Ismail Marzuki sebagai ruang kesempatan di mana dia banyak banyak menciptakan lagu-lagu yang bertemakan kecintaan kepada tanah air, misalnya Rayuan Pulau Kelapa. Nah, pengalaman dalam organisasi-organisasi perjuangan serta kelompok musik dengan berbagai macam alirannya ini menggambarkan seperti yang dikatakan oleh Soekarno tadi sebenarnya. Jadi musik dan pergerakan kebangsaan itu kayak gigi dengan gusi, dekat sekali. Dia nempel begitu ya, melekat erat, tidak bisa dipisahkan. Dan ini yang membuat posisi Ismail Marzuki itu menjadi sangat menarik. Dia tumbuh dan membuka jalan untuk perkembangan dirinya menjadi pemusik pejuang, dan situasi pergerakan perubahan zaman itu justru semakin mematangkan posisi dia sebagai musisi pejuang. Dan di dalam konteks itu, kematangan jiwa kebangsaan inilah yang kemudian membawa Ismail Marzuki mampu melihat revolusi 1945 sebagai medan inspirasi dan puncak kreasinya untuk menciptakan istilahnya Pak Nino tadi bagus sekali, secara tuntas dan mendalam, memberdayakan sedemikian rupa bakatnya dalam bidang musik untuk perjuangan kebangsaan. Ini dedikasi yang luar biasa ya. Itu dia belajar ketika di Nirom, juga di Jakarta Hosokyoku milik Jepang, di Foro gitu ya, Amerika Imperial, itu mampu membuat dia sadar dan melihat kekuatan media baru dalam konteks ini teknologi. Seperti kita tahu, Soekarno juga terbentuk di zaman Jepang melalui perkembangan teknologi media. Menurut saya juga Ismail Marzuki seperti diceritakan Mas Nino tadi itu membentuk dirinya menjadi tokoh yang populer dan membawa wibawa yang besar serta pengaruh ketika dia muncul di medium-medium yang membuat dia dengan cepat menjadi sangat populer, dan kepopuleran itu berkorelasi dengan bagaimana ia menampilkan diri sebagai citra seorang musisi perjuangan gitu. Izin Bang, 2 menit lagi Bang. Ya. Ketika proklamasi segera disusul oleh revolusi, adalah orang yang segera menggabungkan diri dengan RRI yang dibangun pada 11 September tahun 45 dari rampasan Radio Jepang dan mengemban tugas sebagai radio perjuangan. Ini juga menandaskan posisi. Sampai di sini panggilan revolusi Bang Maing itu menguat. Dia berada di front terdepan terkait musik dan revolusi. Seperti halnya Hairil Anwar berada dalam front terdepan puisi dan Sujoyono di front terdepan seni rupa. Di RRI itulah pertama kali teks proklamasi disiarkan Yusuf Ronodipuro, sosok yang juga mendorong Bang Maing menyiarkan lagu-lagu perjuangan karya sama grup musik 4 Sekawan misalnya yang dibentuk dia. Ismail menguji acara musik untuk program hiburan pahlawan, hiburan untuk tentara angkatan laut, udara, udara RI dan lain-lain. Dia mengisi program udara, Ismail membawa grup musiknya turun ke front-front yang bukan sekedar untuk menghibur para pejuang, tapi mencari ilham dari revolusi. Jadi ikatan jiwanya begitu kuat dengan kaum Republikan ini, dan inilah yang membuat Ismail Marzuki menolak tawaran gaji besar dan fasilitas Belanda ketika RRI diambil alih mereka pada tahun 46. Itu tadi diceritakan oleh Mas Nino. Ia lebih memilih membantu istrinya Bu Eis yang saat itu berjualan gado-gado, laksa, asinan, dan mie goreng sambil serabutan ngajar bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Pada masa revolusi kadang tidak sama damai karena rakyat gerilya menolak kembali Belanda.
Bang Maing mengungsikan istrinya ke Bandung, dan di Kota Kembang ini pun ia temui situasi yang sama. Namun situasi pergolakan revolusi itu yang justru diterjemahkan Bang Maing ke dalam lagu-lagu. Jadi dari situlah kemudian lahir lagu-lagu perjuangan menurut ahli musik seperti Dungga gitu ya, dan Elmanik dapat dibagi menjadi 4 kategori. Mas Nino lebih komplit lagi mengkategorisasi. Tapi menurut kedua kritikus musik dan musisi saat itu, yaitu lagu Cinta Tanah Air berupa Mars, lagu Cinta Tanah Air berupa lagu tenang, lagu percintaan, dan lagu-lagu sindiran. Ada 202 lagu diciptakan Bang Maing sampai ia meninggal di Kampung Bali Tenabang dalam usia yang cukup muda. Beberapa lagu kita sangat kenal, tapi banyak lagu yang kita tidak cukup kenal. Revolusi yang jelas telah menjadi medan kreatif yang membuat Bang Maing itu mencipta seperti Tanggul Jebol. Karya-karya mengalir deras dan mayoritas memperoleh sukses, bahkan menjadi klasik hingga ke masa kini dan mungkin ke masa depan. Ini mungkin berasal dari lagu-lagu yang memang tidak sekedar gramatika musik yang kompleks, tapi dalam kepolosannya justru seperti kebanyakan lagu rakyat Indonesia menjadi abadi, meskipun oleh para pengamat pada zaman dikatakan kurang indah dan dari segi estetik musik. Faktor lain kesuksesan Bang Maing adalah kemampuannya membuat syair-syair lagu yang menapaki pencapaian sastra. Nah, jadi Bang Maing ini bakat sastranya juga oke gitu ya. Jadi itu sangat susah ya, musik dan sastra itu menyatu dalam satu penciptaan begitu. Dan pergulatan bahasa yang memukau karena bahasa Indonesia umurnya masih sangat muda ya, tapi Bang Maing mampu melakukan itu. Jadi bagaimanapun jasa besar Bang Maing adalah mendokumentasikan zamannya sekaligus mengembangkan bahasa dalam lagu-lagunya. Bahasa Indonesia masih sangat muda. Dia juga menggugah semangat para pejuang zaman, tapi juga di masa kini, masa depan setiap diputar dia akan tetap menjadi semacam artefak yang menggugah gitu tentang kebangsaan, kecintaan kepada tanah air, kepahlawanan yang terus kita rindukan karena situasi kebangsaan yang krisis kepahlawanan walaupun banyak pahlawannya. Jadi kalau kita mendengar lagu Bang Maing, sebenarnya kita diingatkan untuk memasuki sebuah lorong waktu, lorong sejarah untuk mengingat kembali apa arti sebenarnya kita menjadi Indonesia, menjadi merdeka. Saya pikir itu dulu sebagai pengantar. Ya. Terima kasih Bang Rizal atas paparannya, ini sangat menarik sekali ya. Tadi jadi rel musik dan rel semangat kebangsaan ini bagai gigi dan gusi ya Bang ya? Iya. Ya, oke. Ya, dan juga ini ternyata Bang Maing kan memang sudah terbentuk ya, apalagi kaum Betawi ini sejak pasca 1928 ini banyak lakukan gerakan-gerakan ya dari para pemuda ya, pemuda kaum Betawi ya, kemudian juga berbagai revolusi juga yang bahkan dimulai dari pemuda-pemuda di sekitar Kuitang ya, mungkin bahkan Ikada juga dimulai dari pemuda-pemuda juga sekitar situ juga. Oke, terima kasih Bang Rizal atas paparannya. Oke, berikutnya adalah Bapak Sumardiansah Perdana Kusuma. Selamat siang Bapak Sumardiansah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ini satu-satunya presiden yang hadir ya pada acara kita ini. Presiden AGSI, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Sekilas profil Bapak Sumardiansah, beliau menyelesaikan S1, S2, bahkan sekarang sedang S3 ya Pak ya. Di jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UNJ ya Pak ya. FIS UNJ, maaf. FIS UNJ. Kemudian saat ini beliau mendapat mandat yaitu sebagai Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Oke, terima kasih untuk Bang Sumardiansah. Untuk waktunya kami persilahkan. Ya, terima kasih Bang Suryagung, Bang Rizal, Bang Nino, abang-abang dan pompok sekalian ya. Salam kenal, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya manggilnya Abang Pok ya, karena nuansa kita Betawi siang hari ini. Baik, saya guru, posisi saya sekarang masih di sekolah di S13 Jakarta, karena sedang diadakan PTM. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara dalam dimensi pendidikan,
kata kunci yang paling utama adalah keteladanan. Sejauh mana kita bisa memberi teladan. Maaf suaranya pada hidup putus-putus, Pak. Ditanya biasanya akan kering, kita menyebut berbagai nama, kita dirujuk sebagai teladan. Sudah jelas belum? Halo, sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Pak. Sudah ya, oke. Ya, jadi memang saya hanya mau mengatakan rasanya sejarah mengajarkan kita tentang nilai-nilai keteladanan yang tidak akan pernah kering. Yunilatif menulisnya. Sudah terdengar jelas, Bang Suryagung? Terputus. Sudah. Tadi Jelas, sempat, Pak. Sudah, Pak. Jelas Sekarang ya, sudah. ya, sudah oke. Ya baik, saya akan share screen ya, mohon maaf di sekolah jaringannya sepertinya kurang bersahabat. Saya akan fokus menjelaskan figur Ismail Marzuki bagi guru dan juga bagi dunia pendidikan di PKI ya. Jadi saya akan fokus kepada nilai-nilai keteladanan. Ini gambar Ismail Marzuki, Bang Ismail Marzuki yang dengan gagah muncul di dalam tampilan Google. Ini menandakan bahwasanya tokoh kita bukan hanya bersifat lokal, nasional, tapi juga global. Karena ada pengakuan dari Google. Dan ini artinya fitur ini digunakan di berbagai tempat di Indonesia dan bahkan dunia. Yang bawahnya adalah karikatur hasil gambar ilustrasi Ismail Marzuki di gedung yang sekarang sedang direhabilitasi, yang dikenal sebagai Taman Ismail Marzuki. Artinya bagi kalangan milenial, bagi generasi sekarang, imajinasi Ismail Marzuki mungkin dari berbagai imajinasi ilustrasi yang muncul dalam bentuk grafiti, dalam bentuk gambar, dalam bentuk poster, atau bahkan komik. Dan saya pikir ini merupakan sebuah modifikasi dari kreativitas. Ya, saya makanya Bang Po ya. Bukunya saya juga lihat hasil skripsi penelitian tentang Bang Ismail. Yang jelas yang namanya talenta itu diwariskan, ada genetika seniman di dalam diri Bang Ismail Marzuki. Kalau kita lacak, ayahnya adalah seorang seniman dendang yang ahli bermain rebana. Berarti orang tua memiliki kontribusi dalam mewariskan kebiasaan-kebiasaan ataupun watak-watak yang itu diturunkan secara genetika. Kemudian secara aktivitas, ketika pagi hari Bang Ismail Marzuki tentu belajar bersekolah. Dia menempa ilmu dunia. Siang hari masih sempat ikut kegiatan kepanduan atau pramuka. Dan petang hari belajar agama. Saya pikir kita bisa mempelajari pola hidup orang-orang zaman dulu, nilai-nilai duniawi yang ada di sekolah, berbanding lurus dengan nilai-nilai nasionalisme pramuka, dan juga pelajaran budi pekerti, akhlak ya, berupa pengajian-pengajian di surau, di langgar, di musola ataupun di masjid. Kemudian memang didapatkan informasi sejak kecil Bang Ismail Marzuki itu sudah terbiasa memainkan alat-alat musik seperti ukulele, gitar, biola, piano, akordeon, bahkan saksofon. Maaf putus-putus Pak. Maaf putus-putus. Dewasa ini kalau anak putus-putus sudah terdengar belum? Jelas terdengar? Sudah, Pak. Oh, sudah ya, jaringannya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Sehingga kita mau mengatakan bakat seni itu juga bisa mengantarkan seseorang menjadi tokoh besar dalam sejarah. Yang selama ini seni masih dianggap sepele, seolah-olah kita itu hanya menguasai ilmu eksak, matematika, fisika, kimia. Nah, tapi Ismail Marzuki mengajarkan kita tentang musik. Kemudian beliau juga menguasai bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Ilmu sastra juga dewasa ini dilupakan oleh dunia pendidikan. Dan selain itu Bang Ismail Marzuki juga aktif dalam perkumpulan musik live Java. Artinya tradisi berserikat, berkumpul, berorganisasi, berkomunitas itu sudah dilakukan sejak dulu. Jadi cerdas kalau hanya pintar secara akademik tapi tidak ikut organisasi, tidak ikut perkumpulan,
maka ilmunya akan kering, dia tidak akan melakukan proses sosialisasi secara sempurna. Dan Bang Ismail Marzuki juga mendengarkan dan memperhatikan berbagai macam jenis musik. Dia analisis susunan nada, ciri modus lagu, komposisi, serta keserasian antara melodi dengan lirik. Jadi memang ada ketekunan dalam diri Bang Ismail Marzuki ketika dia memperhatikan lagu-lagu dalam gramafon. Dan semua itu kemudian dituliskan kembali dalam catatan berupa not-balok. Tradisi menulis kita, tradisi mencatat anak-anak kita dewasa ini sangat kering, sangat minim. Padahal tradisi mencatat, tradisi menganalisis, tradisi mengamati itu sudah dibangun oleh para pendiri bangsa kita. Bukan hanya Bang Ismail Marzuki, Bung Karno, Bung Hatta juga sama pola literasinya. Kemudian beliau tidak sungkan bertanya atau berdiskusi kepada orang yang lebih tua atau yang lebih ahli. Budaya diskusi juga dibangun. Tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya maha tahu. Dan semua itu dipelajari dari berbagai referensi di perpustakaan. Dan pada akhirnya niat kesadaran Bang Ismail Marzuki untuk belajar tentang musik berkolaborasi dengan kemampuan otodidak yang diwariskan dari orang tuanya, dari ayahnya, dan juga disertai praktek-praktek dalam menggunakan alat musik. Dan saya pikir pembelajaran-pembelajaran, pola-pola pembelajaran yang dirujuk oleh Bang Ismail Marzuki itu bisa digunakan oleh para guru di situ. Nah, kemudian bicara karakteristik bermusik sang maestro, tadi Bang Nino, Bang Rizal juga menyampaikan banyak hal. Dari 200-an lagu yang diciptakan berdasarkan data skripsi yang saya kutip, itu 193 lagu itu adalah ciptaan Bang Ismail Marzuki. 75 lagunya itu hasil ciptaan komposer yang lain. Tapi dari semua lirik itu adalah Bang Ismail Marzuki. Hanya komposisinya tadi juga ada kontribusi komposer-komposer di luar Bang Ismail Marzuki. Secara ilmu bahasa, lirik lagunya mengandung berbagai macam gaya bahasa. Mulai dari paralelisme, kesejajaran, retoris, pengulangan, maupun kiasan-kiasan. Berarti kita bicara Bang Ismail Marzuki, itu bisa melibatkan lintas disiplin ilmu. Bukan hanya dilihat dari spirit kebangsaan, sejarah, PPKN, tapi juga dari sastranya, berarti ilmu bahasanya. Nah, dan juga dilihat dari musiknya, berarti pelajaran seni budaya. Berarti dalam membahas satu tokoh, kita bisa menggunakan berbagai macam pendekatan mata pelajaran. Seperti itu. Dan akhirnya Bang Ismail Marzuki adalah seorang pahlawan nasional, sang maestro, tokoh multidimensional, komposer, pencipta lagu yang merupakan seorang pembelajar. Beliau berintelektualitas tinggi, lembut perasaan, kreatif inovatif, serta nasionalis patriot. Bahkan sangat romantik. Nah, dan ini muncul dalam lirik-lirik lagu yang diciptakan. Ayuan Pulau Kelapa, Gugur Bunga, bahkan juga yang bernuansa kritik sosial seperti Sarinah dan juga Hari Lebaran. Jadi lagu Sarinah dan Hari Lebaran itu menggambarkan kritik sosial fenomena masyarakat yang kontemporer terjadi pada masa itu. Ini makam pahlawan nasional, saya nggak tahu teman-teman sudah pernah datang belum ke Karet Bifak. Rasanya ziarah kubur perlu kita lakukan untuk mengenang pemikiran para pendiri bangsa. Di Karet Bifak selain Ismail Marzuki juga ada Muhammad Husni Tamrin. Dan rasanya kita sekarang bisa mengusulkan ya Bang Suryagung, Bang Nino, Bang Rizal untuk menjadikan Bang Ismail Marzuki sebagai nama jalan sehingga kita bisa masuk melalui jalur toponimi sejarah nama jalan. Rasanya belum ada ya nama jalan diambil dari nama Bang Ismail Marzuki selain nama gedung di daerah Cikini. Nah, konklusinya adalah kita semua bersepakat bahwasanya perjuangan pahlawan nasional sang maestro Bang Ismail Marzuki menumbuh kembangkan nilai atau semangat kebangsaan melalui nada dan irama terbukti berhasil. Lagu-lagu dengan nuansa kebangsaan ini tokoh menjadi pilar dan tampil sebagai inspirasi untuk kita semua senantiasa cinta terhadap tanah air dan peka terhadap fenomena sosial. Syair dan nada lagu ciptaan Bang Ismail Marzuki masih terasa bermakna di hati para pendengarnya. Nah, mungkin demikian, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Mohon maaf jaringannya agak sedikit terganggu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Sumardiansah, ini menarik sekali ya. Beliau sebagai ASN di DKI Jakarta juga sekaligus Presiden AGS ini mungkin ya sangat mendukung sekali ya mungkin adanya jalan Ismail Marzuki ya Pak ya. Ya, beberapa waktu lalu teman-teman komunitas Betawi juga sepertinya sudah mencoba untuk mengusulkan yaitu Bapak Ismail Marzuki untuk menjadi nama jalan pengganti Jalan Cikini. Selain itu juga ada Haji Darif, kemudian Habib Kuitang, Guru Marzuki ya.
Dan satu lagi, sepertinya ada 5 kalau nggak salah, dan sepertinya sudah diusulkan juga ke DPD DKI ya, Bu Silvia Murni, bahkan ke Pak Anies. Ya mudah-mudahan bisa terkabul nih doa Bang Sumardiansa dan teman-teman semua. Oke, selanjutnya saya serahkan ke MC ya, mungkin ada sendera tari ya Pak? Ya ada tari ya? Betul Pak Suryagung, ada Ya. sebuah pertunjukan tari. Oke, silakan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita melihat tarian dulu sebagai salah satu budaya Betawi. Terima kasih. Baik hadirin yang kami hormati, inilah sebuah tari dari Sanggar Biru Langit, Lembaga Kebudayaan Betawi yang berjudul Tari Nyai Kembang. Selamat menyaksikan. Sampai ngajarin. Harusnya dibikin simetris segitiga aja, jangan ada yang datar gini nih. Simetrisnya lupa tadi saya ngomongnya Bang. Kalau ini benar, tadi jadi simetris tiganya gini. Kalau dia gini kan
Boleh tepuk tangan untuk tarian tersebut. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada Lembaga Kebudayaan Betawi yang selalu melestarikan budaya-budaya yang ada di Jakarta khususnya. Itu adalah persembahan. Mohon maaf bagi suara yang belum dinonaktifkan agar dinonaktifkan terlebih dahulu. Itulah sebuah persembahan istimewa dari Sanggar Biru Langit Lembaga Kebudayaan Betawi dengan judul Tari Nyai Kembang. Tarian ini diangkat dari kehidupan tari cokek yang berkembang di abad 19 dan sering dipentaskan oleh warga keturunan Cina. Penarinya sering disebut bunga harum. Diiringi dengan musik gambang kromong, tarian ini memiliki kisah seorang kembang cokek yang ingin kebebasan dalam kehidupan di lingkungan sekitarnya. Walaupun melawan hati nurani, ia merasakan bahwa bahagia, ceria hanyalah milik orang lain dan mulai sadar akan menjadi nyai kembang. Dalam puisi dilukiskan, pecah dulang, pecah talenan, ampai kapan berapat lagi, empo pulang buat kangenan, ampai kapan dapat lagi. Nah, itulah sebuah tari kembang, Nyai Kembang yang dipersembahkan dari Sanggar Biru Langit Lembaga Kebudayaan. Hadirin yang kami hormati, setelah ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab yang akan kembali dipimpin oleh Bapak R. Suryagung. Namun, saya ingatkan juga, Bapak Ibu, setelah ini juga diharapkan mengisi daftar hadir atau presensi yang akan kami bagikan melalui room chat ataupun kolom pesan. Yang kami hormati Bapak Suryagung, disilakan untuk memimpin sesi tanya-jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Diki Bayu Aji. Ya, alhamdulillah ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Mungkin sepertinya tidak cukup ini satu hari ini. Ya, pertama-tama dari Bapak Firmansyah yang menanyakan bahwa Ismail Marzuki adalah pahlawan nasional yang bertempur lewat lagu. Kemudian apa yang melatar belakangi lagu-lagu perjuangan, diantaranya Sepasang Mata Bola. Kepada Bapak, untuk pertanyaan ini ditujukan pada Bapak Nino Kletsono ya. Terima kasih. Kemudian ada lagi, ada beberapa Pak Nino, Pak Rizal dan Pak Sumar, atau sekalian aja Pak ya. Ada tiga pertanyaan Pak. Tidak apa-apa Pak. Halo Pak Nino. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, yang pertama tadi Pak, jadi apa yang melatar belakangi lagu perjuangan Sepasang Mata Bola dari Pak Firmansyah. Kemudian dari Ibu Novriani yang menanyakan apakah lagu O Sarinah ini ada kaitannya dengan Gedung Sarinah yang dibangun pada masa Bapak Presiden Soekarno. Yang ketiga kemudian apa keunikan musik Ismail Marzuki dibandingkan dengan musikus di era kolonial maupun era Orde Lama. Nah, kemudian untuk Bapak Sumardiansah, bagaimana memasukkan sejarah Ismail Marzuki kepada kurikulum pendidikan sekolah? Ini dari Bapak Ridwan, pertanyaan Pak. Terutama di DKI Jakarta. Kemudian juga dari Bapak Ridwansyah, dalam mengasah bakat musiknya, apakah Ismail Marzuki memiliki guru tersendiri dalam belajar alat musik sehingga Ismail Marzuki menjadi ahli musik? Kemudian juga apakah Ismail Marzuki menciptakan lagu-lagu berbahasa asing seperti Inggris, Belanda, atau Itali? Ketiga, kemudian bagaimana respon pemerintah Hindia Belanda terhadap keahlian dalam bermusiknya Pak Ismail Marzuki?
Kemudian untuk Bapak Bang Rizal. Untuk Bang Rizal, apa saja dampak dari Bapak Ismail Marzuki terhadap bangsa Indonesia saat ini dan bagaimana cara rakyat Indonesia untuk mengembangkan lagu Bapak Ismail Marzuki agar menjadi lebih terkenal dan berharga bagi rakyat Indonesia dan pemuda. Kemudian yang kedua adalah dari Bat Cornelius Deli dari SMA Negeri 1 Beo, Kepulauan Talaut. Ini jauh sekali ya. Yang menjadi pertanyaan itu, bagaimana sepak terjang seorang Ismail Marzuki sebagai pahlawan nasional dalam melawan penjajah Belanda? Apakah hanya lewat lagu atau mungkin juga ada protes secara terang-terangan? Kemudian untuk Ibu Rahmi ya Bu ya. Maaf, ini ada pertanyaan dari Betaria Sarulina. Dari Bapak Ahmad Mazini, Bu. Izin bertanya, apakah karya-karya yang telah diciptakan oleh Bapak Ismail Marzuki, apakah keturunannya mendapatkan royalti dari karya-karya tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap keturunan dari salah satu pahlawan nasional? Terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu, atau mungkin dipersilahkan Ibu Rahmi duluan atau bagaimana? Silahkan Bu. Izin Bu, tadi dari Bapak Ahmad Mazini, apakah seluruh karya yang diciptakan oleh Bapak Ismail Marzuki dan Ismail Marzuki mendapatkan royalti dari karya, apakah keturunannya mendapatkan royalti dari karya-karyanya sebagai bentuk penghargaan terhadap keturunan dari salah satu pahlawan nasional? Terima kasih. Iya Pak, kalau saya mendapatkan yang untuk pemakaian lagu dari produser atau dari perfilman. Itu tidak bisa disebutkan ya Pak ya, karena iya, Bu. Tidak sama. Tapi ya saya bersyukur, alhamdulillah Bapak telah mensejahterakan putrinya dan anak cucunya sampai sekarang. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rahmi ya. Ya. Baik, selanjutnya kepada Bapak Nino Sono, Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak tadi mengenai Bapak Ismail Marzuki, mungkin bisa dijawab Pak. Ya, terima kasih Pak Bang Surya Agung. Jadi ada 3 pertanyaan untuk saya. Pertama, apa yang melatar belakangi lagu perjuangan Bang Mail? Ya, Bang Mail itu memang penyuka musik, ya. Tapi menyukai musik itu tidak berhenti pada musik saja. Tapi beliau menengok kanan kiri, depan belakang, ya. Rakyat susah, ya. Itu ketika lagu pertama Oh Sarinah diciptakan ketika masih usia 31 di tahun 31 itu. 17 tahun itu. Bahasa Belanda. Itu mengenai Pak Kromo itu ya. Itu adalah pengamatan sosial. Pengamatan sosial. Nah, waktu itu tentu banyak yang komponis Indonesia yang masih dalam pengawasan, dalam pemantauan penjajah, itu tidak berani terus terang. Ya. Seperti lagu Indonesia Raya itu Pak W.R. Supratman menyebut, di sanalah aku berdiri, bukan di sini. Itu karena memang belum ada waktu itu Indonesia itu. Jadi ya satu saat di masa depan. Nah, lagu Pak Maladi mencipta lagu di bawah sinar bulan purnama itu juga lagu simbolik begitu. Orang yang orang yang kesusahan bersuka itu sebetulnya mengandung arti bahwa bersuka karena seolah kemerdekaan itu akan datang. Nah, puncak-puncak penciptaan lagu Bang Mail
itu terjadi ketika perang kemerdekaan dari tahun 45 sampai 49 itu melatih di tapal batas, apa namanya, pasang mata bola, apa-apa itu karena memang merasa bahwa kemerdekaan itu harus dipertahankan. Nah, jadi itu banyak melihat sendiri pasukan-pasukan yang bergerak itu ya, karena pindah ibu kota Indonesia, pindah dari Jakarta ke Jogja, yaitu pahlawan perjuangan itu ya memang beralih naik kereta api ya, datang dari Jakarta menuju Medan Perwira, apa itu kan memperlihatkan pengamatan beliau bahwa ada kedatangan pasukan pejuang dari Jakarta menuju Medan Perwira begitu. Jadi melatih di tapal batas, engkau gadis muda remaja, ya apa namanya, berjuang untuk membela nusa dan bangsa itu karena melihat bahwa ada partisipasi, ada keikutsertaan para gadis muda remaja. Jadi yang berjuang bukan hanya pria saja gitu. Nah, jadi apa namanya, menyemangati, tujuannya itu menyemangati. Nah, apakah Sarinah itu ada kaitan dengan gedung Sarinah, yaitu memang jaraknya jauh ya. Sarinah itu memang dari pidatonya pidatonya Bung Karno. Nah, Sarinah itu sebagai simbol mengenai warga yang masih terbelenggu dalam kolonialisme ya. Jadi lukisannya seperti lagunya Pak Maladi itu, jadi simbolik. Jadi meminjam satu untuk melukiskan nasib keseluruhan bangsa begitu. Nah, ya jadi ya memang ya seperti Marhen itu ya orang yang warga yang susah di era kolonialisme. Nah, apa keunikan musik Ismail Marzuki? Ismail Marzuki memang unik karena beliau itu menciptakan lagu itu, mungkin ada kritik bahwa beliau itu tidak lulusan sekolah musik ya, sehingga mungkin maaf ada yang bocor, maaf toh ya, terima kasih. Nah, sehingga ciptaannya itu ya apa namanya, spontan, bersifat luapan hati saja ya. Tapi itu kan dalam istilah itu ada songwriter, ada komposer ya. Nah, kalau komposer itu memang ada ilmu khusus begitu. Tapi di Indonesia kan kita juga mengenal bahwa selain Bang Mail itu yang mencipta lagu terkemuka tapi tidak mendalami teori musik itu adalah Bu Titik Puspa ya. Jadi itu Bu Titik Puspa kalau nulis lagu juga deretan not-not aja tanpa garis birama itu. Dulu garis bisa jadi lagu bagus-bagus seperti Pantang Mundur, seperti apa namanya, Berjumpa Seorang Abri dan lain sebagainya itu yang memberi garis-garis birama itu Mus Mualim ya, yang lalu jadi suaminya. Jadi memang apa namanya, menulis lagu itu memiliki keunikan, tapi kuncinya tidak dalam teori musiknya, tapi dari seberapa jauh lagu-lagu itu menyentuh hati orang yang mendengar, meninggalkan kesan yang mendengar. Dan liriknya enggak usah berat-berat ya, tapi mengena begitu. Mulai dari yang agak separuh itu menggoda begitu ya, bukan pengertian menggoda, ringan begitu ya, seperti lagu Koprajono, seperti pemujaan terhadap perwira yang berjuang ya, Sersan Mayorku,
lagu kritik sosial seperti Hari Lebaran tadi yang disinggung Bang Cici Rizal. Maaf bocor. Ya itu, ya kurang lebih begitu Pak Moderator. Keunikannya itu memang ada dalam bagusnya melodi, kesederhanaan lirik, dan enak dinyanyikan begitu ya, dan menginspirasi, liriknya banyak menginspirasi. Ya, terima kasih Bapak Nino atas jawabannya, ini sangat menarik sekali Pak. Jadi memang ada bedanya dengan musikus-musikus era saat ini Pak ya. Oke. Ya, oke, selanjutnya Bang JJ Rizal. Ya, terima kasih. Silakan. Saya ada dua pertanyaan kepada saya. Pertama, apakah dalam berjuang Bang Maing menghadapi halangan ya? Memang ada suatu cerita pada tahun 1946 tuh Bang Maing pernah didatangi oleh PID. Ada yang bocor ya? Ada yang bocor. Oke, ya lanjut. Iya, pada tahun 1946 itu Bang Maing pernah didatangi oleh seorang kawan perempuannya yang sebenarnya menjadi mata-mata Belanda dan membujuk Bang Maing itu agar menciptakan lagu yang derajat tingkat revolusionernya itu diturunkan gitu, agar lebih enak didengar di telinga dan bertemakan perdamaian begitu. Nah, Bang Maing tuh diiming-imingi uang ya, dan mengingat waktu itu kondisi kehidupan Bang Maing itu lagi susah. Kehidupan Bang Maing sedang susah karena seringnya berseberangan dengan pemerintah kolonial. Kemudian sebagai anak Betawi menurut saya Bang Maing itu ada nakal-nakalnya ya, ada sifat ngerjain orang begitu ya. Jadi dia menyanggupi untuk mengerjakan lagu yang diminta oleh si perempuan cantik yang jadi mata-matanya Belanda itu. Dan Bang Maing sadar betul bahwa si mata-mata ini akan dapat honor besar dari Belanda, dan bukan hanya lagunya kelak yang kalau dibikin itu juga nantinya akan jadi alat propaganda Belanda bahwa komponis besar Indonesia yang revolusioner itu sudah berpihak kepada Belanda, menjadi antek Belanda. Tapi Bang Maing menyanggupi permintaannya dan berjanji selekas mungkin, dan memang dalam hitungan beberapa minggu gitu lagu itu selesai. Nah, kemudian Bang Maing ngundang si perempuan itu yang jadi mata-mata Belanda untuk mendengarkan lagu yang dipesan, dan Bang Maing main di depan piano ya kalau nggak salah itu, dan mulai menyanyikan lagu yang pelan-pelan begitu didengar mengubah wajah si perempuan yang jadi mata-mata itu, sehingga sampai not terakhir Bang Maing tuh habis menyanyi terus bilang, ini lagu yang enak didengar telingaku katanya. Nah, ini lagu yang enak didengar telinga saya, dan saya beri judul Halo Bu di sini di garis depan gitu. Nah, coba bayangin itu, Bang Maing sebagai anak Betawi itu nggak bisa dibeli dia harga dirinya, tidak bisa dibayar dengan, walaupun dia dalam hidup yang sangat susah. Harta terbesarnya dia idealismenya dia, sikap moralnya ya, fatsunnya dia itu. Nah itu yang menurut saya nilai kepahlawanan ini nggak gampang tergoda. Jadi modus berpikirnya Bang Maing itu bukan berapa untungnya, berapa besar yang akan dia dapat untung, tapi apa yang benar begitu. Nah ini kan nilai yang luar biasa ya apabila kita, dan ini bukan sekali, tadi Mas Dino cerita bagaimana dia memilih ke Bandung dan memilih berjualan gado-gado menemani istrinya sambil ngajar bahasa Inggris. Jadi halangan dan rintangan itu nggak menjadi menjadi ujian api yang dengan mudah bisa dilewati oleh Bang Maing, karena sikap moralnya yang kuat dan keterikatannya bukan hanya tercermin pada lagu-lagunya, tapi juga pada dirinya yang kentara begitu ya, dan tahan terhadap ujian. Nah, terus pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana cara agar Bang Maing ini dikenal dan lagu-lagunya tetap hidup. Saya pikir
ada persoalan besar di Jakarta ya, terutama kepada masyarakat Jakarta yang saya bicara. Tahun 2002 tuh Undang-Undang Sisdiknas keluar dan dalamnya salah satunya menceritakan tentang sumber nilai dari kelokalan. Nah, kalau mengingat sekarang ramai mau diberi nama jalan, gedung-gedungnya banyak di Jakarta, patungnya segala macam. Menurut saya jangan sampai kita hanya mengenal nama Bang Maing ya, melihat patungnya dan ada nama jalannya, tapi kita tidak mengenal siapa Bang Maing. Nah, sebenarnya Undang-Undang Sisdiknas itu kemudian menetapkan tentang apa yang disebut sebagai muatan lokal, dan dalam konteks ini menurut saya muatan lokal di Jakarta itu bisa memasukkan komponen dalam mata pelajarannya itu tentang riwayat Bang Maing, kemudian lagu-lagunya itu dijadikan bagian dari muatan lokal tersebut, apakah bentuknya itu penampilan atau apa gitu ya, tapi yang jelas itu kesempatan yang bisa Pak, saya keluar ya Pak. Yang bisa dimulai dari Jakarta dan mungkin bisa menjadi contoh karena ruang gerak Bang Maing ini sejarah geografi juga luas, bisa ke Bandung, bisa ke Jogja, dan bisa ke daerah-daerah lain. Jadi saya pikir mulainya adalah seperti Pak Sumardiansa tadi katakan, mulainya yang paling esensial dari kurikulum. Hari ini kan kita krisisnya krisis nilai sebenarnya, bukan krisis ekonomi. Dan kalau pada hidup kita susah mencari nilai atau mencari sumber keteladanan, kita bisa pulang ke rumah sejarah dan menghidupkan kembali mereka yang sudah mati. Dan menurut saya Bang Maing itu adalah salah satu contohnya. Dan Bang Maing salah satu contoh yang bisa bertahan dalam konteks perkembangan zaman, karena sifat musiknya yang terus dihargai. Seperti tadi Mas Nino katakan, bahkan majalah Rolling Stone pun menisbatkan dia sebagai tokoh pertama yang wibawanya paling besar dalam musik Indonesia. Artinya dia tetap selaras zaman ya, Bang Maing ini tetap bisa hidup dan mengaitkan diri dengan perkembangan zaman, dan itu menurut saya modal yang besar dari Bang Maing. Terima kasih. Pak Agung, mohon maaf suaranya masih dalam mode senyap. Maaf. Oke, maaf. Silakan. Terima kasih Bang Rizal untuk jawabannya. Selanjutnya Bang Sumardiansa, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, tadi pertanyaan tentang Ismail Marzuki dalam kurikulum ya. Yang jelas kalau kita bicara tema Ismail Marzuki atau topik Ismail Marzuki, kita bisa melibatkan lintas mata pelajaran. Bicara sosok Ismail Marzuki, maaf Bang, putus-putus. Bisa dilihat dari perspektif mata pelajaran, atau bisa lihat dari perspektif mata pelajaran sejarah. Kita bisa lihat dari perspektif mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu satu. Jadi sebetulnya sosok Ismail Marzuki bisa dilihat dengan melibatkan dialog lintas mata pelajaran, tergantung dimensi mana yang mau diangkat. Kalau dimensi sejarah ya sejarah pelajaran bahasa Indonesia kan, itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum itu kan tergantung gurunya. Tadi Bang Rizal menyampaikan tentang muatan lokal, ada PLKJ ya, pembelajaran tentang sejarah Jakarta di DKI di tingkat SMP. Dan saya pikir guru-guru bisa menghidupkan tentang biografi Bang Ismail Marzuki dalam pelajaran PLKJ atau PLKJ. Nah, itu dalam kurikulum ada ruang muatan lokal. Tapi yang paling penting adalah faktanya Bang Ismail Marzuki itu memiliki pemikiran universal dari sisi kiprahnya di dalam sejarah. Mungkin sekarang ketika kita belajar sejarah jangan hanya dilihat dari militer, dari politik, tapi bagaimana menganalisis perjuangan bangsa dilihat dari lirik lagu. Nah, dan lirik lagu itu lirik lagu Bang Ismail Marzuki, misalkan menganalisis Diwa Zaman dari lagu Gugur Bunga, bicara Halo Halo Bandung tentu dikaitkan dengan perang Bandung Lautan Api. Nah, jadi memang kecerdasan guru dalam mengembangkan materi dikaitkan dengan sebuah tema itu
itu sangat terbuka ruang ini. Nah, dan memang yang paling penting adalah pengembangan pembelajaran di dalam kelas keluar dari ruang kurikulum itu butuh sumber belajar, butuh bahan ajar. Karena itu sebetulnya kalau guru memiliki literasi yang baik, tulisannya Bang Nino itu merupakan sebuah khazanah tentang bagaimana kita mengenal sosok Ismail Marzuki, sudah mengenal lebih dalam tentang Bang Ismail Marzuki. Apakah kita berani keluar dari kurungan kurikulum, melihat sesuatu berdasarkan tema-tema yang relevan, walaupun tidak ada dalam kurikulum. Bang Ismail Marzuki tidak disebut dalam kurikulum. Dia tidak ada mata pelajaran tentang Ismail Marzuki, bisa masuk dimanapun, bisa masuk di kompetensi manapun. Nah, dan inilah tugas guru harus cermat menempatkan sejauh mana relevansi tema-tema yang berkaitan dengan Bang Ismail Marzuki dalam menopang sebuah tema-tema pembelajaran. Misalkan ketika kita bicara pelajaran majas di bahasa Indonesia, bisa saja anak kita suruh menganalisis majas-majas yang ada pada lirik lagu Bang Ismail Marzuki. Kalau kita mau bicara perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kita bisa lihat dari lirik lagunya Bang Ismail Marzuki. Kalau belajar tentang bagaimana menyanyikan lagu-lagu nasionalisme, kita bisa mendengarkan lagu Bang Ismail Marzuki. Artinya ada irisan-irisan di mana kita bisa melihat Ismail Marzuki dari berbagai dimensi. Dan yang terakhir, memang alangkah baiknya jika kisah mengenai Bang Ismail Marzuki dibuat dalam bentuk yang interaktif, misalkan dalam bentuk komik, distribusi ke guru-guru, distribusi ke anak-anak, atau dibuat model game ya, game seperti Android, atau dimuat infografis, dimuat dalam videografis. Saya pikir pengembangan narasi melalui berbagai macam media pembelajaran, terutama yang bersifat digital, kemudian melakukan diseminasi ke sekolah, kepada guru, kepada anak didik, saya pikir merupakan cara yang paling efektif agar narasi Bang Ismail Marzuki bisa masuk melalui dunia pendidikan tanpa harus melalui kurikulum yang baku, seperti itu. Oke, terima kasih Bang Sumar atas jawabannya. Ini sangat menarik sekali nih jawabannya, sangat mengenal sekali ya terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, Cangcing Nyababe, sekarang kita pertanyaan yang langsung ya. Mungkin dari dari teman-teman sudah ada yang raise hand. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Silakan nama dan dari mana Pak? Silakan ditujukannya ke siapa? Baik, nama saya M. Ridwan Syah, saya dari SMP Negeri 164 Jakarta. Ya, silakan Pak. Mohon izin yang kami hormati Bapak Nino Laksono. Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan berkaitan tentang yang pertama, tentang guru atau siapa sih selain ayah yang menjadi inspirator dari Bapak Ismail Marzuki gitu. Dan saya lihat tadi beberapa alat musik beliau kan dibilang ahli ya Pak dalam memainkannya. Apakah otodidak ataukah memang ada mungkin orang lain gitu ya? Kita melihat kan kalau kita lihat mau nggak mau kan berarti Bapak Ismail Marzuki kan berkomunikasi dengan rekan-rekan yang non pribumi gitu ya, dari Belanda ataupun dari Inggris ataupun dari Italia. Nah, mungkin bagaimana Pak konteks sosialisasi dengan rekan-rekan non pribumi sehingga Ismail Marzuki dapat dibilang musisi perjuangan. Dan yang kedua untuk Bapak Rizal, boleh dua Pak pertanyaan? Ya, silakan Pak. Ya, Bapak Rizal, tadi saya tertarik dengan cara beliau Pak Ismail Marzuki dalam mungkin bersiasat ya Pak ya, bersiasat gitu ketika diminta untuk menurunkan identitas kekentalan dari perjuangan itu agak lebih bawah lagi. Nah, yang jadi perasaan saya, kenapa Pak Ismail Marzuki tidak langsung menolak? Kenapa harus berdiplomasi dulu? Gitu? Apakah hanya uang gitu? Apakah hanya karena sebatas materi gitu? Dan saya yakin mungkin Ibu Rahmi Aziah pun tidak setuju Bu ya dengan hal itu ya. Mungkin gitu. Artinya di sini kan
konten sejarah bisa ada pendapat. Ya, terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridwansyah. Silakan Bapak Nino untuk menjawab. Ya. Iya, jadi memang menyukai itu kan ya, cara bermain musik itu bertingkat-tingkat ya. Jadi salah satu cara yang paling langsung itu adalah bermain alat musik itu muncul ketika berinteraksi dengan pemain orkes Liviava yang pada waktu itu sebetulnya hanya berinstrumen tidak banyak, sebetulnya hanya gitar, ukulele, ya mungkin ada bass betot begitu, lalu ada akordeon begitu. Ya, tapi justru Pak Mail itu sosok yang bisa disebut sebagai orang yang memperkenalkan pertama kali akordeon tersebut ya. Nah, ada dugaan yang paling besar Pak Mail itu mengenal bisa memainkan alat musik itu ketika bekerja di Kakanis itu ya, karena memang apa namanya, selain menjual piringan hitam, Kakanis itu juga menjual alat musik, dan Pak Mail itu disebut memang apa namanya, dapat banyak komisi dari penjualan alat musik khususnya piano. Ya memang itu tidak instrumen yang tidak murah ya, sampai sekarang pun juga tergolong instrumen mahal. Tapi kan logikanya orang yang menjual piano bisa memberikan contoh bagaimana alat itu dimainkan ya, seperti gitar atau biola, itu pasti ada instruktur. Mungkin itu adalah orang-orang yang ada di kantornya, ada orang-orang di perusahaan Kakanis itu yang mengajari beliau bermacam-macam alat. Dalam literatur yang saya baca, memang tidak disebut secara spesifik si A itu mengajari Pak Mail main biola, si B mengajari Pak Mail main piano, begitu tidak disebut. Kemungkinan besar adalah orang yang bekerja di toko Kakanis itu. Demikian Mas jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Ya, bagaimana Pak? Iya, terima kasih Pak Nino. Ya, terima kasih Pak Nino atas jawabannya ya. Terima kasih Pak Ridwansyah. Kemudian sebentar, terakhir ini ada dari YouTube ya. Pertanyaannya kepada Ibu Rahmi. Ya. Mohon maaf Pak, tadi yang Pak Rizal pertanyaan kedua. Oh, masih ada ya? Oke, ya. Pertanyaan ya kedua yang raise hand. Siapa dari mana Pak? Pak Rizal? Tadi Pak, pertanyaan saya Pak. Oh, yang pertanyaan kedua Pak? Pak Rizal. Oh, Pak Bang Rizal, silakan Bang Rizal. Oke. Iya, tadi memang ada pertanyaan satu buat saya Pak Moderator. Ya, silakan. Itu mengkonfirmasi saja tentang cerita saya bahwa pada tahun 1946 Bang Maing itu memang sempat didatangi oleh seorang kawannya menurut sebuah cerita, seorang perempuan cantik yang merayu dia agar dia mau menciptakan lagu yang lebih kompromis dan nada revolusionernya itu turun begitu ya, yang enak di telinga begitu. Kemudian Bang Maing diiming-imingi uang, tapi Bang Maing tidak menerima, tapi Bang Maing di sisi lain juga menyanggupi. Sebenarnya kata menyanggupi di sini permintaan kawannya itu bukan Bang Maing menerima uang. Tapi kita harus ingat bahwa Bang Maing ini orang Betawi tadi saya katakan yang rasa humornya itu tinggi dan ada begitu, dan juga dia seorang pendidik. Kita tahu dia pernah mengajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, kemudian juga yang penting dia seperti kata Mas Nino tadi insan pembelajar, dan bukan mungkin juga dia ingin memberikan pelajaran pada kawannya ini. Jadi kemudian dia menyanggupi dan dalam beberapa
minggu, kemudian dia mengundang kawannya itu untuk mendengarkan lagu pesanan, dan di depannya dia mainkan lagu yang membuat wajah kawan perempuannya itu apa ya, memerah begitu, karena lagunya itu keras gitu ya, dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang enak di telinga. Dan diberi judul lagu itu Halo Bu di sini di garis depan. Jadi temannya itu justru memberi inspirasi bahwa sikap yang dipilih oleh Bang Maing itu menjadi teruji gitu ya, menjadi lebih kuat, lebih keras ikatannya terhadap lagu dan jalan pengkaryaan yang dipilih oleh Bang Maing, dan dia tidak pernah menyesali hal itu. Yang jelas dia telah memberi pelajaran pada si kawan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Pak Nino, Pak Rizal. Salam dari SMP Negeri 164 Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ridwan dan Bang Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya. Dari mana Pak? Silakan, saya Pak. dari SMP Negeri 30 Jakarta Pak. Oke, Rasito, silakan Pak. Ya. Ya Pak. Ditujukan ke siapa Pak? Karena apa lah backgroundnya beda Gus. Apa aja? Nama saya Rasito Pak dari SMP 30. Yang saya hormati para narasumber, Pak Nino, Pak Rizal, dan Pak Sumardiansa. Ada yang ingin saya tanyakan. Saya kagum sekali dengan Ismail Marzuki, dengan karya-karyanya melalui musik menciptakan lagu, lagunya juga enak-enak, ya. Ada Gugur Bunga, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Pusaka, pokoknya lagunya itu memang saya suka banget itu lagunya. Jadi Ismail Marzuki berjuang melalui lagu-lagu yang bersifat nasionalis. Adapun yang ingin saya tanyakan, bagaimana, saya ingin menanyakan kepada ketiga narasumber ini, nanti silakan Pak Nino, Pak Rizal, dan Pak Sumardiansa menjawabnya. Pertanyaannya, bagaimana menanamkan nasionalisme melalui musik seperti yang dilakukan oleh Bapak Ismail Marzuki, sementara pada saat ini, ya, sementara pada saat ini banyak paham-paham yang mengharamkan musik. Untuk itu, mohon bagaimana para narasumber memberikan pencerahan, bagaimana menanamkan kepada para pelajar, pemuda untuk mencintai negeri ini lewat musik. Nah, itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sur masih disenyap. Udah Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Rasito ya. Ya Pak. Atas pertanyaannya ya, silakan mungkin dijawab oleh ketiga panelis. Terima kasih. Silakan. Silakan Pak Nino atau Pak Sumardiansa. Silakan Pak Sumardiansa dijawab Pak. Ya, jadi memang bagaimana kita memperkenalkan Bang Ismail Marzuki ya, tentu cara yang paling efektif melalui guru mata pelajaran ya, dalam konteks pendidikan itu satu. Wawasan guru terkait dengan Bang Ismail Marzuki harus luas dan komprehensif, sehingga bisa masuk dari berbagai pintu, termasuk mata pelajaran yang ditampu. Satu itu. Kedua, dari sisi Pemprov, pemerintah daerah sepertinya perlu ada intervensi. Intervensi dalam hal apa? Misalkan ketika Hari Pahlawan, mungkin melalui budayaan diarahkan beberapa sekolah dari akam Bang Ismail Marzuki, sambil di sana mereka berdiskusi langsung
di makamnya atau kunjungan ke rumahnya Bu Rahmi kalau memang masih ada jejak-jejak peninggalan Bang Ismail Marzuki yang sekiranya bisa kita lihat di rumahnya, di kediamannya. Nah, dan tentu tadi beberapa cara mendekatkan anak melalui penggunaan berbagai ragam media pembelajaran yang diinisiasi kolaborasi antara pemerintah daerah dengan guru. Misalkan guru-guru musik dibuatkan sayembara tentang membuat lagu-lagu Bang Ismail Marzuki dalam nuansa yang baru gitu loh, misalkan dibuat lebih kekinian, bisa video klipnya, bisa instrumen nadanya tanpa kehilangan esensinya. Atau nanti guru-guru sejarah, guru-guru IPS buat sayembara membuat apa itu namanya tuh biografi tentang Bang Ismail Marzuki. Jadi memang forum-forum di mana terjadi diskursus pemikiran, kompetisi pemikiran secara positif tentang sosok Bang Ismail Marzuki itu bisa membangkitkan euforia dan juga nuansa positif dari guru dan juga murid. Mungkin bisa dibuat trofi Ismail Marzuki secara bergilir untuk apresiasi terhadap orang-orang yang memiliki minat dalam dunia seni, dalam dunia sejarah, dan juga dalam dunia sastra. Karena Bang Ismail Marzuki itu memiliki 3 pertalian tadi, pertalian sastra, pertalian seni, musik, dan juga pertalian sejarah. Beliau tokoh multidimensional. Demikian Bang Suryagung. Oke, terima kasih Bang Sumar ya. Ini para sudah terjawab ya Pak Rasito ya dari Pak Sumar. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk partisipasinya pada webinar kali ini ya. Jadi dari berbagai paparan tadi dan juga pertanyaan, jadi kita bisa lebih mengerti bagaimana sih sampai Bang Mail atau Ismail Marzuki atau mungkin yang dikenal Bang Ben setelah itu ya, bagaimana beliau itu memadukan antara musik dan juga semangat kebangsaan ya. Tadi kata Bang Rizal juga katanya bagai gigi dan gusi, jadi seiring sejalan. Dan juga tadi dari Bang Ninok bagaimana seorang Ismail Marzuki itu sangat so sweet sekali Pak ya, sampai hingga akhirnya beliau wafat di pangkuan istri beliau Ibu Elis ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya, terutama bagaimana seorang Ismail Marzuki itu selain bakat yang sejak kecil ya yang beliau punya, dan juga ada genetika dari ayah beliau ya sebagai pemusik juga. Nah itu bagaimana sampai akhirnya beliau juga bergabung dengan komunitas musik, kemudian juga mengembangkan bakatnya hingga saat ini. Hingga saat beliau menjadi seorang musikus handal ya. Hingga beliau akhirnya wafat ya, hingga dimakamkan di Karet Bifak ya. Semoga jasa-jasa beliau juga sangat bisa kita hargai dan juga bisa kita apresiasi hingga saat ini, dan juga mudah-mudahan saat ini kita bisa mengembangkan semangat beliau seperti tadi mungkin dari Bang Sumar, bagaimana kita mungkin ada Ismail Marzuki Award ya untuk menghargai jasa-jasa beliau, dan juga mudah-mudahan kedepannya juga bisa dihargai selain nama Taman Ismail Marzuki ya, selain juga mungkin bisa jadi juga nama jalan atau mungkin nama gedung lainnya yang mengabadikan nama beliau. Begitu pula dengan muatan lokal di sekolah-sekolah, bagaimana semangat Bang Maing ini bisa masuk juga ke generasi muda, terutama di wilayah DKI Jakarta melalui sejarahnya lah, kemudian juga musiknya ya, kemudian bagaimana lagu-lagu itu wajib juga diperkenalkan juga kepada anak sekolah dari SD, SMP hingga SMA. Mudah-mudahan jasa beliau bisa kita hargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, Mas Agung. Ya, sebelum saya akhiri ada pantun sedikit ya. Naik bendi pergi ke pasar. Cakep. Telur gulung yang jual tambun. Cakep. Terima kasih udah nonton webinar. Baik.
Semoga manfaat sampai ke ubun-ubun. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Ya, silakan MC. warahmatullahi wabarakatuh. Aja Mas Agung. Baik, terima kasih Pak Suryagung. Masya Allah, sampai siang ini masih semangat sekali untuk mengenang jasa-jasa Ismail Marzuki. Betul, seperti yang disampaikan oleh pembicara kita hari ini, kita ucapkan terima kasih juga kepada pembicara kita hari ini, ada Bapak Dr. Nino Aleksono, Bang Rizal, dan Pak Sumardiansyah Perdana Kusuma. Terima kasih, dan saya pun ingin mengulas bahwasannya untuk memperkenalkan Ismail Marzuki kepada generasi muda, khususnya bukan hanya profesi guru saja, tetapi tugas kita semua sebagai warga-warga yang sudah mengetahui tentang Ismail Marzuki. Tentunya melalui pendidikan kepada generasi muda Indonesia, harapannya Ismail Marzuki akan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia. Hadirin yang kami hormati, setelah ini akan ada sebuah kuis menggunakan platform Kahoot yang akan dibimbing oleh Bapak Nurul Iman dan juga Bapak R. Agung Suryagung, SPSS M.Hum. Yang kami hormati Bapak Nurul Iman M.Hum dan juga Bapak R. Suryagung SPSS M.Hum, disilakan untuk memimpin kuis lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Diki. Acara saya ambil alih. Untuk para peserta, mungkin tidak asing lagi dengan Games Kahoot. Dipersilahkan untuk masuk dulu ke link Kahoot ya. Saya kirim ke chat. Silahkan Bapak Ibu, para peserta, masuk dulu ke Kahoot, atau nanti ketik aja di pencarian Google Play Kahoot. Masukkan PIN-nya 3760070. Kemudian masukkan nickname-nya dengan nama asli masing-masing peserta. Nanti ada 10 pertanyaan yang harus dijawab peserta, dan 3 peserta tercepat mengklik jawaban adalah peserta yang beruntung mendapatkan souvenir dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Oke, saya share screen dulu ya. Boleh share screen? Host. Host, minta tolong. Sebentar saya share screen untuk terlihat PIN-nya ya. Apakah sudah terlihat? Silahkan masukkan PIN-nya. Nanti Bang Agung tolong dibantu ya untuk pertanyaannya apa, biar nanti para peserta juga menyimak. Ayo, baru 29 orang, 30. Iya, lanjut. Saya kasih waktu 30 detik lagi. Ayo, 40. Yang beruntung mendapatkan souvenir. Masuk di mana? Ada di chat, Pak. Ada di chat Zoom, boleh dilihat. Yang di YouTube juga boleh ikut, dipersilahkan, tinggal memasukkan PIN-nya. Oke, saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang udah bergabung. Siap-siap ya, Bapak Ibu para peserta. Saya akan mulai games-nya. Games dimulai. Masih di mute Bang Agung. Ayo lagu Indonesia. Ya. Indonesia Pusaka diciptakan oleh Kusbini, Hamutahar, Ismail Marzuki, atau W.R. Supratman. Oke, ada 60 orang yang betul. Oke. Oke, siap. Kita lanjut. Lanjut, Bang.
Oke, ini kita lihat yang Ismail, pertama oke. Fatimah nih, Fatimah sama Fatimah Az-Zahra, oke. Nah, lanjut. lanjut Bang. Ismail Marzuki lahir di kampung Akuitang, B. Salemba, Kramat, atau Paseban? Wah, naik Bang, 70 Bang. Wah, oke, 70. Alhamdulillah. Kita lihat siapa yang podium pertama. Wah, Wah, ini Kenaina Kosasi. Kosasi. Oke. Lanjut Bang. Oke. Oke. Ismail Marzuki lahir pada tahun 1913, 1914, 1915, 1916. Oke, ada 56. Waduh, turun dulu Bang. Oke, next. Oke. Oke, Salif. Wah, ganti. Ini. Oke, lanjut Bang. Oke. Tempat yang mengabadikan nama Ismail Marzuki. Tim, PPHUI, Percik. Ayo, gampang banget nih. Oke, ada 63 Bang. 63, naik Bang. Oke, next. Oke. Wah, masih Tanti Bang. Masih Tanti, oke, mantap nih. Oke, lanjut. Ya. Ismail Marzuki wafat pada tahun 1957, 1958, 1959, 1960. Oke, banyak juga. Oke, 67, mantap. Kita lihat. Masih Bang. Masih Tanti, mantap. Ya, oke, lanjut Bang. Diki Bayu siapa ya? Waduh. Wih, ada Pak MC juga. Bukan ya. Oke, lanjut. Ismail Marzuki dimakamkan di Karet Bifak, Kebon Jahe, Pondok Ranggon, atau Tanah Kusir? Wah, baik yang ini. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Provinsi pengusul. Oke. Wah, masih Tanti nih. Oke. Provinsi pengusul Ismail Marzuki sebagai pahlawan nasional. Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, atau Jawa Timur? Pasti tahu dong. Banyak juga. Wah, mantap, 81 Bang. Oke. Wah, masih Tanti. Kayaknya ini nih. Oke, lanjut. Ismail Marzuki diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007. Oke, sip. 2004 ya Bang ya? Iya Bang. 2004. Ya. Waduh, mulai berubah lagi. Oke. Wah. Oke, lanjut Bang. Berikut lagu ciptaan Ismail Marzuki kecuali Sepasang Mata Bola, Padamu Negeri, Halo Halo Bandung, Gugur Bunga.
Oke. Masih banyak yang betul, mantap. Pertanyaan terakhir, nomor 10. Berikut nama jalan yang menggunakan nama tokoh Betawi. A. Sudirman, H. Rasuna Said, TB Simatupang, MH Tamrin. Pasti tahu dong. MH Tamrin. MH Tamrin. Oke, kita lihat pemenang 1, kedua, dan ketiganya. Kita lihat. Oke, M. Ridwansyah, podium 3. Terima kasih. Vicky Bayu kedua. Dan yang pertama, tentu tadi udah kelihatan ya. Tanti Selamat, ini pemenang yang mendapatkan souvenir dari Dinas Kebudayaan. Oke, selamat buat Tanti, Diki Bayu Aji, dan M. Ridwansyah. Semoga Anda mewarisi nilai-nilai perjuangan Ismail Marzuki. Amin. Oke, saya akhiri sesi ini dengan sebuah pantun. Minum es jeruk pakai buah selasih. Cakep. Nonton Lenong Betawi. Cakep. Cukupkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa, bertemu kembali. Oke, terima kasih Bang Surya Agung. Dan acara saya kembalikan kepada MC ya. Yuk, silakan Bang Diki. Baik, terima kasih Pak Nurul Iman dan juga Pak R. Suryagung yang telah memberikan keasyikan pada siang hari ini. Dan ini juga bisa menjadi contoh untuk pembelajaran di sekolah-sekolah dalam hal memperkenalkan tokoh-tokoh pahlawan nasional, sejarah, dan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya. Baik, hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapat diaplikasikan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan Indonesia. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita abadikan momen webinar kali ini melalui foto bersama. Jadi saya harap kepada hadirin yang belum mengaktifkan fitur kamera, diharapkan untuk mengaktifkan fitur kamera terlebih dahulu. Sekali lagi saya sampaikan kepada peserta yang belum mengaktifkan fitur kamera, disilakan untuk mengaktifkan fitur kamera terlebih dahulu untuk foto bersama. Dan mohon bersabar karena di sini ada 30-an slide. Maaf, ada ada 10 lebih slide, jadi mohon bersabar. Kita mulai untuk slide pertama terlebih dahulu. Maaf, ada 13 slide, jadi kita mulai dari slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, tahan. Untuk slide yang kedua, kita mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya, slide 3. Kita mulai. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Selanjutnya slide 5. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-6. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-7. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, dan 3. Selanjutnya slide 9. 1, 2, 3. Masih ada beberapa slide lagi. Slide ke-10. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-11. 1, 2, 3. Lanjut slide 12. 1, 2, 3. Tahan, slide terakhir, slide 13. 1, 2, dan 3. Katanya langsung aja.
Baik, sudah semuanya terdokumentasi, alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta. Kami mewakili panitia memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam pelayanan terdapat kesalahan dan kekurangan dalam bertutur kata. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Diki Bayu Haji dari Duta Museum DKI Jakarta 2019 menyampaikan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih atas perhatian hadirin semuanya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selanjutnya. Saya punya pantun, Mpo Arum naik pesawat Asia pergi ke nama Mpo Aipah. Sejarah adalah jati diri bangsa, jas merah jangan sampai lupa sejarah. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber dan semua panitia atas ilmunya. Ya,